Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah. Salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Nusa Institute. Kali ini kita akan mencoba menayangkan sesi diskusi yang berlangsung kemarin Selasa 25 Agustus 2020 dengan topik memperbincangkan konflik Aswaja dan Wahabi di Aceh. Jadi dalam diskusi yang berlangsung kemarin ini menghadirkan beberapa narasumber, ada yang dari pihak Aswaja, ini yang diwakili oleh Tengku Haji Umar Rafsanjani LC MA. Kemudian dari pihak yang yang selama ini disebut sebagai Wahabi, ini ada Ustaz Naufal Palitaran. Dalam diskusi tersebut saya juga turut hadir dan terlibat untuk menemani dua pemateri ini. Jadi saya juga memberi sedikit materi ataupun berbicara sedikit di acara kemarin. Jadi yang menarik acara ini, partisipasi dari peserta ini cukup besar kita lihat, karena aplikasi Zoom ini cuma menampung 100 peserta, sehingga banyak sekali peserta yang tidak bisa bergabung. Mungkin kalau bisa bergabung semuanya mungkin ada sekitar 200-an peserta dari seluruh daerah. Para peserta yang hadir ini juga tampaknya berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang dari teman-teman kita dari pihak Aswaja, ada juga dari teman-teman kita pihak Salafi yang sering disebut dengan Wahabi. Kemudian saya lihat ada juga teman-teman dari komunitas-komunitas yang lain. Jadi bisa dikatakan diskusi kemarin ini mendapat sambutan yang cukup baik dari para peserta maupun dari sebagian masyarakat. Jadi dalam diskusi tersebut para pemateri memaparkan materinya. Misalnya Tengku Rafsanjani yang menjelaskan tentang bagaimana militansi beliau dalam menegakkan paham Aswaja di Aceh, dan beliau juga menyatakan bahwa beliau sangat anti sekali kepada Wahabi. Kemudian dari Ustaz Naufal juga menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Salafi ini menjalankan dakwahnya khususnya di Aceh. Saya sendiri dalam diskusi kemarin berusaha untuk tidak masuk ke dalam pembahasan teologis, karena ini pembahasan yang sebenarnya agak rumit dan sulit dicari titik temunya. Jadi kita cuma memperbincangkan persoalan ketegangan-ketegangan yang terjadi di Aceh antara Aswaja dan Wahabi. Namun dalam diskusi kemarin saya mencatat beberapa hal, khususnya dari paparan yang disampaikan oleh Tengku Umar Rafsanjani. Tengku Umar Rafsanjani menyampaikan banyak hal dan saya sempat mencatat beberapa hal yang menurut saya penting untuk diluruskan, seperti pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Tengku Muhammad Daud Beri ini hanya seorang guru madrasah di Aceh dan bukan ulama. Kira-kira seperti itulah pernyataan beliau. Pernyataan ini tentunya ini sangat bertentangan dengan fakta-fakta sejarah, sehingga ini perlu diluruskan. Kemudian beliau juga mengatakan misalnya Tuanku Imam Bonjol itu bukan istilahnya bukan berpemikiran Wahabi, tetapi bermazhab Syafi'i dan juga bertarikat. Ini juga
informasi ini sulit dipertanggungjawabkan secara data, karena kita tahu Tuan Imam Bonjol dan tokoh-tokoh pederi yang ada di Minangkabau ini memang data-data yang ada ini menunjukkan bahwa mereka ini memiliki pemikiran yang sama dan serupa dengan pemikiran Salafiyah ataupun pemikiran Wahabi. Kemudian dalam penjelasannya, Tunku Umar Rafsanjani juga menyebut bahwa Wahabi ini sebagai tamu di Aceh. Ini juga bertentangan dengan data-data yang ada, sehingga klaim ini menjadi sangat lucu sekali sebenarnya. Jadi ketika mengatakan Wahabi tamu, ini dengan sendirinya, dengan secara otomatis ingin meneguhkan bahwa tuan rumah di Aceh itu adalah Aswaja. Dan ini adalah klaim sepihak yang saya kira sangat keliru sekali, dan hal ini kemudian kita coba luruskan. Saya kira untuk menghemat waktu, jangan terlalu banyak saya bicara, kita saksikan saja acara diskusi kemarin. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf hanya bisa memasukkan maksimal 100 orang karena persoalan dari setelan kemarin kurang diperhatikan. Mohon maaf, nanti kita usahakan agar dapat menonton di video di YouTube. Baiklah, alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah memberikan kita waktu dan kesehatan dan kesempatan untuk join di acara ini. Selanjutnya salawat dan salam kita junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang. Terima kasih kepada seluruh partisipan, khususnya kepada para pembicara hari ini yang telah hadir di acara yang kita nantikan ini. Baiklah, adapun pembicaraan kita kali ini, karena kita sudah terlanjur molor waktu, kita perkenankan kepada masing-masing pembicara pemateri kita 15 menit terlebih dahulu untuk menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Tengku Umar Rafsanjani, kepada Ustadz Noval Palitaran, dan kepada Bapak Khairil Miswar. Baiklah, untuk menghemat waktu kita perkenankan saja 15 menit waktu, lalu nanti disambung dengan diskusi di antara kita. Baiklah, kita langsung saja kepada Tengku Umar Rafsanjani agar diperkenankan waktu selama kurang lebih 15 menit atau 20 menit untuk menyampaikan materinya. Silakan kepada Tengku Umar untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Fi ayatin ukhra, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu min ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Yang pertama sekali ya, terima kasih kepada panitia yang telah sudi menghubungi saya, lebih-lebih kepada saudara Khairil Miswar. Selama ini kami hanya berkomunikasi dalam dunia maya saja, belum pernah berjumpa dan belum pernah dialog langsung. Bahkan kemarin ketika dihubungi langsung saya tawarkan, kayaknya acara ini kita buat aja langsung, duduk langsung yang kayak gini. Ini kan nggak jelas ataupun nggak akan ada satu titik temu, biar semuanya terjadi dengan sesuai dengan konsep ataupun dengan tujuan kita. Lagipun hari ini saya ada acara di Lamno ini, di Pesantren Budi, ada hul Abu Budi yang 23. Karena saya pun termasuk salah satu alumni di Daya Budi Lamno, maka kami sedang ada acara. Ini saya keluar dari majelis sesuai dengan janji saya dengan
Khairul Miswar bahwa saya tidak terlalu fokus mungkin nanti karena ada acara. Oke, kepada kawan-kawan ya selaku pendengar ataupun netizen yang melihat acara ini, mungkin ada di antara kita yang dari kalangan daya, dari kalangan praktisi Ahlussunnah wal Jamaah yang hari ini mengetahui tentang adanya Hul Abu Budi. Sebelumnya, marilah kita kirim Fatihah kepada Abu Budi dan juga kepada Aba Asnawi yang sedang sakit di rumah sakit umum Banda Aceh. Semoga disembuhkan dan Abu Budi semoga dilapangkan kuburnya. Wa ala ya. Wa bisir suratul Fatihah wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Ini sebentar ya. Ini saya ganti dulu, ada kawan atau orang ini. Saya ganti dulu tempat duduk biar agak lebih fokus. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang telah mengundang saya dalam acara ini. Walaupun ya secara secara profesional, saya melihat acara ini kurang fair, kurang adil. Karena pun saya melihat panitianya pun semuanya yang anti kami nih, anti Aswaja, anti daya kan. Pemateri yang walaupun saya belum pernah jumpa kan. Khairul Miswar, tadi itu ya, Novel, semuanya mereka ini orang-orang yang menyerang daya. Menyerang daya, kemudian dan juga menyerang Aswaja di Aceh kan. Tahu-taunya buat acara, kemudian mengundang saya. Saya hanya sendiri di sini, kalian rame-rame bareng. Istilahnya kalian mau keroyok saya gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah inilah diantara kami nampakkan keberanian kami demi kebenaran. Kami bukan hanya sekedar omong-omongan, punya bahasa Aceh nyokon buat poblomi lompang yo. Nyebut betul-betul demi agama, demi Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini kita perjuangkan di tanah Aceh, tanah indah kita, tanah aulia yang begitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat pun itu saudara Khairul Miswar melabelkan dirinya pemerhati pemerhati Wahabi dan Aswaja di Aceh. Itu semenjak kapan Anda jadi pemerhati Aswaja? Ini saya lihat pun Anda selalu menyerang Aswaja, selalu menyerang daya. Jadi soalnya tidak netral. Jadi langsung aja buat identitas bahwa Anda ini anti daya ataupun Anda sebagai pro Wahabi itu aja. Seperti saya jelas. Saya mengatakan saya Umar Rafsanjani, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, beretikat Asy'ari dan Maturidi, bertasawuf Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Dan saya anti Wahabi. Dimanapun saya berada akan selalu dan akan terus untuk memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut kami anggap sesat. Sesat pun bukan berarti sesat udah kafir ya dan masuk dalam neraka, karena kami dalam akidah Ahlussunnah ini dilarang untuk mengkafirkan. Selama dia ahlul qiblah, selama dia beriman kepada Allah, kami tidak berani menyatakan dia kafir, syirik, ahli bidah dan macam-macam. Cuma kami hanya mengatakan itu mungkin sesat paham dan bisa berpotensi kepada dosa besar. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, di antara 73 golongan hanya satu yang selamat, yang 72 yang lain masuk yang tidak selamat, dan Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya mereka dalam neraka. Nabi tidak mengatakan kulluhum kafir, tidak. Nabi tidak mengatakan kulluhum musyrik, tidak. Kulluhum mubtadi', tidak. Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya mereka masuk neraka kecuali satu golongan. Kenapa Nabi katakan kulluhum finnar? Karena masuk neraka itu ada dua metode. Yang pertama metodenya ada kala kafir ataupun ada kala berdosa, dosa besar. Jadi boleh jadi orang yang masuk surga itu karena dosa besar. Nggak langsung diklaim bahwa itu sesat ataupun itu kafir ataupun itu musyrik.
Dan seperti itu. Kita tidak mudah-mudah untuk mengkafirkan orang, beda dengan kawan-kawan kita yang dari sebelah sana ya, sebelah Wahabi, yang memang jelas-jelas mengatakan kita ini ahli bid'ah, kita ini musyrik, kita ini apa namanya kuburiyun kan, yang selalu di label kita dengan KFC itu. KFC itu artinya kuburiyun fans club. Nah, itu mereka tuh. Ini saya nggak tahu nih masih online apa enggak nih. Halo protokol MC, masih ya? Ya, masih. Lanjut, tunggu. Jadi begitu ya. Makanya dalam prinsip kami itu, dalam akidah kami dilarang seperti itu. Makanya sekali lagi saudaraku Khairil Miswar, terang-terang aja lah. Ngapain Anda memanipulasi status Anda sebagai pemerhati Aswaja Wahabi di Aceh? Sejak kapan Anda menjadi pemerhati Aswaja? Background Anda apa itu? Apa pernah didayah? Apakah pernah menjadi praktisi dalam dunia perdayahan, sehingga ataupun dalam dunia Aswaja, ataupun memang netral, Wahabi enggak, Aswaja enggak, itu baru namanya baru pemerhati Aswaja dan Wahabi di Aceh. Tapi kalau kenyataannya Anda itu sekarang sebagai, boleh kita katakan sebagai duri dalam perjalanan kalangan dayah ataupun Aswaja di Aceh, makanya saya bilang Anda tidak layak untuk mengatakan bahwa Anda itu pemerhati Wahabi dan Aswaja di Aceh. Oke. Kemudian saya lebih fokus kepada perbincangan masalah konflik ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa tidak mau menguraikan dalil apakah Aswaja betul, Wahabi betul, itu bukan judul kita hari ini. Judul kita hari ini adalah perbincangan konflik. Kenapa terjadi konflik di Aceh? Sebabnya apa? Asal usulnya apa? Masalahnya apa? Itu masalahnya. Saya fokus kepada judul. Konflik di Aceh sebabnya apa? Konflik di Aceh sebabnya adalah orang-orang Wahabi ini yang datang mengganggu kenyamanan, ketertiban ibadah kami di Aceh, yang selalu menyerang, menuduh, mengatakan kami ahli bid'ah, kami musyrik, kami tidak paham agama, kami tidak sunnah, hanya mereka yang sunnah. Mereka sebagai tamu, bayangkan saja ya, tamu yang datang ke rumah kita, rumah ini milik kita, semua peraturan kita buat, terus dia datang, ini nggak betul, ini salah, ini itu. Makanya wajar-wajarnya terjadi konflik. Kita sebagai tuan rumah bukan cari masalah, bukan cari perkara, tapi kita hanya membela diri. Membela diri daripada serangan, daripada ancaman yang bisa merusak rumah tangga kita itu. Kalau di Aceh bisa merusak moral Aceh, bisa merusak akidah di Aceh, bisa merusak agama di Aceh, peradaban di Aceh yang sudah berjalan begitu, bisa kita katakan begitu signifikan dalam beberapa tahun ini. Jadi dengan adanya muncul golongan-golongan Wahabi yang mengatakan diri lebih sunnah, lebih tahu tentang Al-Quran dan hadis, padahal mereka itu adalah kalau kami katakan hanya sempalan khawarij yang mencoba untuk memunculkan dirinya seolah-olah hanya mereka yang benar. Makanya kami lawan itu, kami tolak pemahaman Wahabi di Aceh, dan apa yang telah kita pahami sekarang di Aceh, apa yang telah kita amalkan di Aceh itu sesuai dengan apa yang kita terima daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita. Kalau bahasa saya, indatu kita, moyang yang muslim ya, jangan nanti dipretelin, dipleset, moyang yang muslim. Saya katakan, kenapa? Karena di Aceh itu, Islamnya Aceh itu udah begitu lama, dan apa yang telah kita amalkan sekarang itu sesuai dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang ulama-ulama sebelum kita itu. Makanya saya katakan moyang kami yang paham agama. Kami diantara anak cucu mereka yang selalu mempertahankan paham mereka itu. Kapan Islam masuk ke Aceh? Jauh sebelum Indonesia merdeka. Kapan masuk Islam ke Aceh? Jauh sebelum merdekanya ataupun berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Tahun 1926 berdirinya Kerajaan Saudi Arabia, setelah gagal mendirikan pada tahun 1844 gagal, kemudian 1724 juga gagal, karena waktu itu pemerintah Islam Turki Utsmani masih kuat, tetapi pada ujung-ujung abad 18 ujung-ujung ataupun awal 19 Masehi goyang. Kerajaan Turki Utsmani goyang karena memang politik yang begitu kuat, bertukarnya mata uang daripada dinar dirham kepada mata uang kertas, bank Inggris
berkuasa sehingga kerajaan Islam punya utang yang banyak dengan Bank of England, maka runtuh. Waktu itulah keberhasilan pergerakan Wahabi yang diasas oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang disokong oleh kerajaan Bani Saud daripada Najd, ya, yang sebelumnya siapa sih mereka itu, siapa itu Saud itu nggak tahu nggak tahu mereka suku apa, atau tahunya mereka berkuasa, dan di belakang mereka ada Inggris, ada British yang menyokong mereka sehingga mereka memberontak. Maka mereka berhasil dan memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1926 Masehi. Waktu itulah diberikan nama negara mereka Saudi daripada Saudi Arabia. Mungkin hanya satu-satunya negara di dunia yang menamakan nama negaranya dengan nama keluarga. Ini sangat tidak adil, sangat begitu ta'assub, sangat begitu fanatis, yang sangat nggak bisa ditolerir gitu. Makanya sebelum Saudi merdeka, kita Islam di Aceh udah ada. Bahkan sebelum kerjasama antara kerajaan Islam Turki Utsmani dengan Aceh, Aceh sudah ada Islam di Aceh, sudah ada kerajaan Islam. Sehingga Turki Utsmani begitu respect kepada Aceh. Kenapa? Karena mereka paham bahwa Aceh itu Islam di Aceh memang kuat dan mereka berprinsip sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka berjaya. Sehingga di antara 5 negara ataupun kerajaan terbesar waktu itu di dunia, salah satunya adalah Aceh. Makanya berbicara tentang Islam di Aceh, kalau kami bilang bahwa moyang kami di Aceh, indatu kami itu adalah indatu yang muslim, indatu yang mukmin, dan apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah kami sekarang terima. Dan sekarang apa yang kami amalkan, itulah yang diamalkan oleh nenek moyang kami itu. Moyang kami yang muslim itu. Dari segi akidah kami Asy'ari, Maturidi, kemudian dari segi fikih Syafi'i, kemudian dari segi tasawuf Ghazali ataupun Al-Baghdadi. Jadi seperti itu. Jadi sekarang datang kalian bilang ini nggak betul, ini salah. Jadi kami sebagai tuan rumah, kami sebagai paham yang mayoritas di Aceh itu, paham yang mayoritas di Aceh, nggak mungkin diam aja, pasti kita akan buat perlawanan untuk membela diri supaya ini terselamat, supaya masyarakat paham, supaya orang-orang yang belum tahu Aceh pun mengerti bahwa inilah pemahaman kita di Aceh, dan terus kita akan jaga sampai titik darah kita yang terakhir. Kan kami yang akhir-akhir membuat rusuh di masjid, membuat merebut masjid ataupun cemburu kepada masjid. Minta maaf lah, itu semua tuduhan kosong semua, tuduhan yang penuh apa yang saya buat? Apakah untuk keuntungan saya itu? Minta maaf ya kepada semua yang berpaham seperti itu. Saya jelas, beda dengan kalian, Wahabi beda dengan kalian. FB saya jelas, akun saya jelas, gambar saya jelas, alamat saya jelas, pekerjaan saya jelas. Di Banda Aceh ini saya dipakai. Saya mungkin bahasa sombongnya, saya tokoh di Banda Aceh, tokoh muda. Yang mungkin hanya kalian yang tidak mengakui saya. Hanya kalian aja yang selalu menyerang, mengatakan saya ini Syiah laknatullah karena mungkin nama saya ada Rafsanjani. Tapi janganlah lihat Rafsanjani, lihatlah Umarnya itu. Apalah arti Rafsanjani? Tapi bagi saya Umar sangat berarti. Karena nama itu diberikan oleh orang tua saya. Kemudian saya lahir pun ketika perang Irak dan Iran. Waktu itu Iran dipimpinnya Ali Akbar Rafsanjani. Orang tua saya lihat bagus nama Rafsanjaninya itu, maka dibuatlah nama saya disambung menjadi Umar Rafsanjani. Dalam paham kami akidah Ahlussunnah, di situ ada terletak tafaul. Apa tafaul? Doa bitafaul. Apa tafaulnya? Semoga dengan aku beri nama anakku Umar Rafsanjani. Rafsanjani adalah nama seorang presiden. Semoga anakku besok akan menjadi presiden. Maka cita-cita saya mau jadi presiden Indonesia, dan misi terbesar adalah memberantaskan paham Wahabi ekstrim teroris di Indonesia ini. Itu. Kemudian saya singgung sedikit ya kepada saudara Khairil Miswar yang selama ini selalu dalam FB, dalam komen selalu memojok saya, membuli saya dengan kata-kata calon wali kota, dengan kata-kata semoga menjadi lulus jadi calon wali kota.
seolah-olah ketika pembaca membaca saya ini sebagai orang yang tamak kepada kepemimpinan, tamak kepada kuasa. Tidak, saudara Khairil Miswar, tidak. Anda belum tahu siapa saya. Saya berjuang kemarin itu, kenapa saya mencalonkan diri, itu semata-mata karena agama. Agama apa? Karena pesantren. Pesantren apa? Karena ada anak yatim, fakir miskin, yang sekarang di daerah saya itu, pesantren yang saya asuh, ada 120 santri, yatim, fakir miskin dari seluruh Aceh yang saya rekrut. Dari seluruh daerah kabupaten di Aceh ada keterwakilan di pesantren saya. Anak yatim, fakir miskin, dan saya berikan pendidikan gratis. Pada awal berdirinya tahun 2015 kemarin itu ada masalah sedikit sebenarnya. Sebelum ini ada bantuan dari pihak NGO asing, saya nggak menyebut siapa negara mana karena adab saya dengan orang itu, karena mereka sudah membantu kita di Aceh. Kemudian mereka pulang karena ada masalah sedikit dengan pihak yayasan di Aceh ini. Mereka pulang, anak-anak yatim ini terlantar. Mereka harus keluar daripada tempat mereka. Mereka harus keluar daripada tempat yang selama ini mereka diami. Mereka duduk tempat yang mewah, empat lantai, mendapatkan fasilitas yang sangat mantap. Dengan adanya sengketa ini mereka harus keluar. Makanya saya meninggalkan studi saya di Malaysia. Saya sedang ambil program doktor. Saya tinggalkan tugas saya sebagai pendakwah bertauliah. Saya mendapatkan sertifikat izin dari Malaysia untuk berdakwah di Malaysia. Saya tinggalkan semua itu. Saya pulang ke Aceh. Saya selamatkan anak-anak ini, anak yatim, fakir miskin yang terlantar karena ada konflik antara dua lembaga. Waktu itulah saya berjuang membawa mereka ke sana kemari. Mana saya pergi saya bawa, saya sewa toko. Habis toko saya menumpang di tempat orang. Sampai-sampai saya duduk di tepi sungai itu. Tepi sungai itu adalah dekat di jembatan Sungai Lamnyong itu. Itu kan seperti kita paham itu pinggir sungai itu adalah tempat-tempat yang dikuasai tempat-tempat pemerintah, nggak boleh kita ganggu. Cuma karena waktu itu nggak ada tempat lain, saya harus menyelamatkan mereka. Saya tinggallah di situ. Waktu itu pun masih belum selesai perjuangan saya. Ada masalah-masalah yang menghambat. Kami diusir, kami disuruh pergi. Datang Satpol PP, datang pihak keamanan. Waktu itu masih Kota Madani, belum Gemilang lagi. Masih Ibu Eliza. Mungkin Ibu Eliza nggak tahu masalah ini, sehingga kami harus berhadapan dengan Satpol PP, harus berhadapan dengan kantor mereka. Saya datangi, saya buat tanda tangan ini itu. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada cara lain. Saya lihat bagaimana ini untuk memperjuangkan, maka saya maju sebagai calon wali kota. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan ini aja. Karena negara kita ini kalau udah jadi pejabat, udah jadi tokoh, baru disegani, baru mereka tahu kita. Dan memang benar seperti itu. Ketika saya jadi calon, nggak diganggu lagi. Masalah aman, kami pun tidak ada apa-apa. Dan tujuan saya pun bukan mau berkuasa. Mau berkuasa apa kita? Duit nggak ada. Kita siapa di Banda Aceh, pendatang baru. Tapi alhamdulillah lah, dengan perjuangan itu kami selamat. Waktu itulah saya terus memperjuangkan. Jadi itu saudara Khairil Miswar, tanya dulu apa masalah. Jadi jangan main sindir-sindir, jangan main bully-bully. Bagaimana saya itu? Apa yang saya buat? Saya menyelamatkan anak yatim, bukan untuk pribadi saya itu. Bertahun-tahun saya tidur dengan mereka itu. Sampai sekarang pun saya masih tidur di atas lantai dengan anak-anak dan keluarga saya itu. Untuk agama yang saya pikirkan. Bahkan untuk melawan paham Wahabi ini, paham yang begitu ekstrim, yang begitu anarkis, yang tidak ada tawar-menawar, yang mereka menganggap kita bukan lagi orang beriman, maka saya lawan itu. Dan apa yang saya lakukan selama ini, yang kami lakukan selama ini, inilah sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat Aceh. Inilah keterwakilan kami, inilah masyarakat Aceh pada mayoritasnya. Ulama-ulama Aceh merestui kami. Tidak ada ulama-ulama Aceh yang tidak setuju dengan pergerakan kami ini. Maka mereka memuji kami itu. Bahkan salah seorang imam masjid di Masjid Oman itu yang kami dobrak mereka itu waktu malam itu pengajian saudara adik Syali ya, adik Armusalli, namanya Armusalli. Kenapa saya katakan adik? Dia jauh lebih muda di bawah saya, lahir tahun 90. Namanya asliannya Armusalli. Kemudian diganti nama menjadi Farhan Abu Furehan, entah dia minder dengan nama dia, tapi kalau saya enggak, kalau saya pribadi enggak, saya hargai nama saya yang diberikan oleh orang tua saya ini. Masalah akidah, masalah iman itu lain cerita. Anak Abu Burau dalam masa Aceh. Maka kami dobrak itu. Kenapa? Karena mengadakan pengajian yang sesat. Setelah kami dobrak itu, respon daripada salah seorang imam masjid di Masjid Oman itu mengatakan, alhamdulillah Syekh, dia katakan, terima kasih Syekh, terima kasih urung drone, karena urung-urung yang sombong, urung-urung yang sombong dalam berdakwah.
orang-orang yang tidak ada etika dalam berdakwah, orang yang tidak sopan dalam berdakwah. Syukran, terima kasih dia katakan. Banyak juga daripada masyarakat Lampri ataupun masyarakat Banda Aceh, mereka sangat merespon apa yang telah kami buat ini. Walaupun mungkin secara real, secara nyata orang lihat tidak baik, tidak bagus. Tapi itulah cara yang kita buat selama ini, yang mungkin solusi terakhir karena mereka tidak mau tidak mau duduk. Kita panggil duduk nggak mau. Coba kalau memang kalian ini benar, coba ayolah terbuka aja kita duduk. Ayo kita ke MPU, ayo kita jumpa dengan pemerintah. Kalau memang kalian paham kalian ini benar, ayo kita lanjutkan paham kalian itu. Tapi nyatanya nggak salah. Kalian itu menyalahi dengan fatwa MPU, menyalahi dengan kanun di Aceh itu. Kalian menyalahi dengan pemerintah Aceh. Boleh kami katakan kalian itu melawan pemerintah. Yang melawan pemerintah itu tagut. Yang melawan pemerintah itu pemberontak ahli bokah. Yang melawan pemerintah itu dikatakan dalam Al-Quran tidak beriman. Karena orang beriman itu ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat Rasul, dan juga taat kepada pemimpin. Pemimpin kita di Aceh termasuk juga MPU, Majelis Ulama. Jadi kalau kalian setingkat MPU kalian nggak menghargai, ulama-ulama Aceh semua ulama-ulama dia nggak menghargai, nggak kalian hargai. Bahkan dalam beberapa hari ini keluar foto ulama-ulama Aceh mulai Syekh Mudawali sampai ulama sekarang itu ditulis dukun Aceh. Kan kurang ajar itu namanya itu. Nggak ada etika nggak ada otak kalian itu. Ini ulama-ulama Aceh, guru-guru kalian yang mungkin sebahagian dari sini perkawinan ayah mak kalian itu adalah hasil daripada ilmu-ilmu dayah yang didapatkan di dayah. Makanya kalian lahir itu dengan ilmu-ilmu dayah di Aceh. Sekarang kalian serang dayah. Makanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini ya. Makanya saya katakan kalian ini orang-orang Wahabi ini mencoba melawan gelombang tsunami aswaja terbesar di Aceh. Kalian ini orang minoritas melawan mayoritas di Aceh. Dan kami melawan. Dan coba lihat, yang melawan itu baru hanya saya satu orang. Baru hanya Umar Rasanjani bergerak, satu orang, mungkin ditambah dengan beberapa orang, Mustafa Hussein Waila, Buya Habibi, ada Tubul Keni, ada beberapa orang yang bergerak. Kalian udah kocar-kacir. Ini belum lagi masyarakat Aceh yang bangkit, belum lagi mayoritas masyarakat Aceh yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah bangkit untuk mengusir kalian. Jangan mengusir, mungkin kalau mereka kencing aja kalian tuh bisa kalian buhu ataupun bisa kalian mati dalam banjirnya kencing masyarakat Aceh itu yang telah jadi begitulah ya. Kepada saudaraku Miswari, Anda merupakan tim daripada Syahril Miswar yang selalu bersama beliau kan. Itulah yang dapat waktu. Terima kasih. Ya, Tengku, saya Tengku nak diskusi tanya jawab lah untuk Tengku hotel rara berakhir. Silakan. Baiklah, langsung saja sekarang. Nyampah kita beberapa tahui ulama-ulama, tahui tokoh-tokoh, tahui pemerintah. Lagi yang mana ke buat belum lompang. Ya, Tengku. Insyaallah nanti kita usahakan langsung, Tengku. Baiklah, sekarang kita langsung saja perkenankan, tidak saya rangkum dulu, kita perkenankan saja langsung kepada Ustadz Naufal Panitaran untuk menyampaikan materinya, kurang lebih 15 menit atau 20 menit. Dipersilahkan kepada Ustadz Naufal. Cek. Ya, silakan. Suara saya terdengar ya? Ya, sudah terdengar, Ustaz. Bentar. Bisa share presentasi nggak? Saya jadikan co-host, Ustaz ya, biar di-share sendiri, Ustaz ya. Boleh. Ya, karena saya nggak pegang materinya, Ustaz. Bisa juga, baik. ya, sambil di-share materi screen, mungkin bisa di-share juga ke Noviandi atau ke Khairil Miswar, biar bisa mereka bantu coba share juga, Ustaz mungkin. Cuman persoalannya ini materinya tidak ada di HP ya, cuman ada di laptop ya, Ustaz. Sebentar. Ya, mungkin bisa saya buka WhatsApp web ya. Di share langsung sudah bisa juga kayaknya, Ustaz. Sudah ya? Bang Noval.
Coba tes saja, Bang. Di WA ke Zulman juga bisa kayaknya ya. Mungkin Zulman buka laptop, bisa di-share sama Zulman. Zulman sudah out ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah, Ustaz. Oke. Oke, sebentar. Coba saya pilih formatnya dulu nih. Ya, sudah kelihatan. Ya, screen judul sudah kelihatan, Ustaz. Sudah ya? Oke. Sudah. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang saya hormati terutama sekali panitia yang sudah punya niat yang baik untuk memfasilitasi diskusi ini. Kemudian yang saya hormati juga Tengku Umar Rafsanjani, Ketua Dayah Mini Aceh, yang juga kalau tidak salah sebagai Ketua Majelis Zikir atau Tastafi Banda Aceh ya, kalau saya tidak salah. Kemudian juga para cendikia-cendikia yang sudah berhadir pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Juga kepada saudara-saudara kami semuanya, masyarakat Aceh maupun yang di luar Aceh, yang tentu saja tidak bisa kita sebut satu persatu. Saya memulai begini ya. Yang pertama, dialog seperti ini sebenarnya adalah hal yang sudah lama kita hendaki. Hanya saja memang format yang kita inginkan adalah format yang lebih serius. Nah, dalam 1 tahun terakhir ini, kita sudah mencoba 2 kali menempuh jalur yang formal untuk kemudian meminta kepada 2 institusi untuk mengadakan dialog. Yang pertama adalah Kajati Aceh. Pada saat itu kita bertemu langsung ketika Kajatinya masih Pak Erdam, itu pasca kejadian pengusiran Ustadz Firanda dari Masjid Al-Fitrah. Pada saat itu kita bertemu dengan Kajati Aceh, yang waktu itu ada juga Asintel pada saat itu, kalau tidak salah saya Pak Mukhlis, yang juga kemudian ada dari pihak Pakem yang membawahi pihak Pakem, di mana Pakem ini adalah divisi khusus dari Kejaksaan Tinggi. Memang dia mengurusi konflik-konflik keagamaan atau keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nah, tetapi pada saat itu memang ada respon yang bagus, tapi kemudian tidak ada follow up-nya hingga hari ini. Kemudian setelah itu karena melalui pihak Kejaksaan Tinggi tidak ada kejelasan pada saat itu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri, kita kemudian coba untuk menyurati PLT Gubernur Aceh, yang pada saat itu dalam isi surat tersebut kita juga menawarkan untuk menyelesaikan konflik ini dengan mengadakan dialog-dialog. Nah, jadi sebenarnya diskusi yang seperti ini adalah hal yang sudah lama kita inginkan, karena mengingat kita tidak ingin berlarut dalam konflik. Kalau soal perbedaan tentu kita tidak mungkin dapat menghapus perbedaan, tetapi soal konflik saya kira kita bisa mencari jalan untuk tidak memperpanjang atau setidaknya mengurangi konflik yang ada, seperti itu. Baik. Nah, tetapi sampai sekarang juga dari pihak Gubernur Aceh, juga PLT Gubernur, pemerintah Aceh, tidak ada follow up terkait permintaan kita. Dan tiba-tiba kemarin dari
Tengku Khairul Miswar menghubungi saya kemudian coba koordinasi dengan beberapa guru dan teman, kemudian saya putuskan untuk menyambut ajakan diskusi ini. Nah, hal yang poin penting yang saya garis dari ajakan Tengku Khairul Miswar pada saat itu adalah bahwa ini diskusi dan bukan debat. Artinya karena ini konteksnya diskusi, bahwa dalam satu diskusi tentu ada kemungkinan untuk terbukanya jalan untuk penyelesaian. Karena ini kita berbicara soal konflik. Judulnya memperbincangkan konflik Aswaja dan Wahabi di Aceh. Nah, terkait judul mungkin saya coba jelaskan, ini ada sedikit disclaimer dari saya bahwa sebenarnya kurang tepat ya kalau disebut Wahabi, karena kita sendiri berusaha menganggap sebenarnya juga Ahlus Wal Jamaah seperti itu. Jadi mungkin itu pembahasan di forum-forum yang lain, tapi itu sekedar disclaimer. Dari depan ada dialog-dialog berikutnya yang inginnya kita itu melibatkan pihak pemerintah, yang semoga itu dapat menghasilkan satu hal yang baik buat masyarakat Aceh, buat kita bersama. Baik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa semangat diskusi kita adalah semangat untuk barangkali ada jalan yang bisa kita pilih untuk setidaknya mengurangi konflik. Karena memang kalau untuk menghapuskan perbedaan itu sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi kita hidup di zaman keterbukaan global, di zaman di mana arus informasi itu cukup deras, bisa masuk kemana saja dengan begitu derasnya. Jadi di era keterbukaan seperti ini, kalau kita menutup pikiran dari banyak hal selain dari apa yang kita pahami, itu maka akan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya kita harus sudi untuk berdialektika dengan berkeadaban, yang seperti saya sampaikan pada poin kedua, semangat untuk menciptakan dialektika dalam dakwah yang berkeadaban. Kenapa ini penting? Karena memang ini satu-satunya pilihan. Kalau kita melihat gejala yang terjadi, apakah itu di Indonesia dan di dunia, sebenarnya dakwah yang sering disebut dakwah Wahabi ini sedang mengalami masa perkembangan yang luar biasa. Di Indonesia juga dalam satu dekade terakhir, dan juga di Aceh, mungkin kita semua merasakan itu. Sebagian pihak menyambut gembira dan sebagian pihak yang lain mungkin merasa resah. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa meletakkan pada konteks yang benar, kita bisa kemudian menciptakan satu kondisi untuk dakwah yang berbeda ini bisa diwujudkan, bisa sama-sama dijalankan dalam satu dialektika yang berkeadaban, seperti itu. Baik. Nah, tadi Tengku Umar Rafsanjani menyinggung soal sebab konflik. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya, dari bukan sedikit, mungkin agak signifikan perbedaannya. Nah, saya coba merunut sebab konflik yang terjadi akhir-akhir ini antara Aswaja dan Wahabi dalam tanda kutip. Yang pertama adalah soal bagaimana cara kita memosisikan di order atau pihak lain yang berbeda dengan kita. Ini terkait dengan pendekatan dalam dakwah. Nah, ketika saya membicarakan ini, saya berbicara soal hal yang ideal. Artinya, apa yang saya sampaikan itu adalah poin yang mestinya kita indahkan bersama. Apakah itu dari Wahabi dalam tanda kutip, atau kita sebut saja pihak Salafi misalkan, atau juga dari pihak Aswaja sendiri. Artinya saya tidak hadir untuk kemudian
poin-poin ini hanya saya tujukan kepada kelompok tertentu saja, misalkan dari kawan-kawan saja, tidak. Tetapi ini poin bagi kita bersama. Kalau kita memang punya keinginan serius untuk menciptakan dialektika dalam dakwah ini yang benar-benar sehat dan berkeadaban, seperti itu. Nah, sikap dasar dalam dakwah ini terkait sebenarnya dengan bagaimana kita dapat memposisikan pihak lain itu di dalam dakwah bukan sebagai objek, tetapi dengan subjek yang punya perasaan gitu. Jadi orang lain yang kemudian dia adalah target dakwah kita, itu tidak bisa kita jadikan sebagai objek, tetapi dia itu harus ditempatkan sebagai subjek dengan segala perasaannya. Artinya, orang yang ingin kita dakwah itu harus dianggap sebagai, bukan sebagai musuh, ya, bukan sebagai musuh yang harus diserang, yang harus ditentang, tetapi dia adalah orang yang harus kita ajak. Jadi pendekatannya seperti itu, pendekatan ideal yang semestinya kita lakukan untuk siapapun, apakah dari pihak Salafi ataupun dari pihak Aswaja. Itu sikap ideal yang dianut oleh ahli sunnah dalam dakwah. Makanya sikap dasar dalam dakwah itu adalah arif atau al-lain, itu kelembutan. Itu kelembutan. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebutkan, bahkan kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan kita untuk memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahkan Fir'aun secara lembut. Kata Allah dalam Al-Quran, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun untuk memberikan peringatan kepada dia dan katakanlah dengan perkataan yang lembut. Ini kepada Fir'aun saja yang dia itu bisa dibilang manusia yang super sombong. Yang sombongnya itu sudah tidak ada tandingan, dia menganggap dirinya Tuhan. Tetapi Nabi Musa diperintahkan untuk bersikap lembut. Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampaikanlah oleh kamu ajaran Allah itu dengan penuh kelembutan, dengan penuh kebaikan. Itu asal dalam dakwah yang semestinya harus dijadikan prioritas. Ya, itu hukum asal dalam dakwah yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi itu yang pertama soal pendekatan. Pendekatan ini harus jadi perhatian, karena ini yang menjadi sebab konflik selama ini. Dari pihak siapapun. Kenapa? Karena kita tidak menghargai orang lain yang berbeda itu sebagai subjek dengan segala perasaannya, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah, yang juga menjadi sebab konflik adalah kurangnya kehendak dari kita untuk reach out atau menjangkau ke pihak lain, sehingga itu memperbesar dan mengekalkan salah paham. Apa yang saya maksud dari menjangkau? Bahwa dalam satu dialektika yang sehat, kita itu harus mampu menjangkau pemahaman atau argumentasi pihak lain secara benar. Kita tidak bisa kemudian menyalahpahami atau mengambil kesimpulan tentang apa yang orang pahami atau pihak lain pahami dalam seperempat jalan, mengambil kesimpulan di seperempat jalan, itu tidak bisa. Kita harus punya keinginan serius untuk kemudian bergumul dengan pemahaman itu. Kenapa? Supaya kita tidak salah paham. Karena kalau kita salah dalam menghukumi realitas, pemahaman yang dipahami oleh orang lain, maka kita akan membangun hukum-hukum yang salah di atas kesalahpahaman kita itu. Dan itu menjadi sebab konflik. Itu yang sering terjadi. Misalkan dalam persoalan, dikatakan bahwa ketika pihak Salafi mengatakan bahwa suatu amalan ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah misalkan, atau katakanlah disebutkan bid'ah. Nah, ketika dikatakan ini, seakan-akan pihak Salafi itu memberikan vonis neraka, padahal tidak seperti itu. Ayat-ayat bid'ah yang berbicara soal ancaman neraka itu adalah ayat-ayat ancaman.
Tapi bukan berarti ketika disampaikan kepada seseorang bahwa ini hukumnya tidak boleh, ini suatu perkara baru, itu bukan melazimkan vonis neraka. Ini yang jarang dipahami. Jadi apa yang dikatakan orang lain, kita hanya memahami dengan zahir tanpa memahami konteks, atau kita cabut dari konteksnya. Kita tidak paham konsekuensi logis dari pernyataan itu. Seperti tadi Tengku Umar misalkan mengatakan soal ahlul bid'ah, mubtadi, pelaku bid'ah. Ini sebenarnya kan istilah-istilah yang dalam sisi syariat ada konsekuensi tersendiri. Mubtadi atau ahlul bid'ah itu berbeda dengan seseorang yang melakukan bid'ah. Seseorang yang melakukan bid'ah itu belum tentu menjadi seorang mubtadi. Ini ada pembahasannya tersendiri. Nah, istilah-istilah seperti ini harus dipahami secara penuh agar tidak menjadi salah paham. Juga kemudian ketika kita mengingatkan persoalan-persoalan lain, itu seringkali disalahpahami seperti itu. Atau bisa jadi juga dari pihak Salafi misalkan menyalahpahami argumentasi dari pihak Aswaja seperti itu. Nah, hal-hal ini harus bisa dihindari untuk kemudian bisa meredam konflik, mengurangi kesalahpahaman, meredam konflik. Nah, itu sebab konflik yang kedua, kita tidak benar-benar bisa memahami secara penuh apa yang dimaksudkan oleh orang lain dalam pernyataan-pernyataannya. Baik. Kemudian yang ketiga, problem generalisasi. Nah, ini satu masalah besar juga. Kenapa? Karena seringkali kita menghukumi satu, katakanlah satu kelompok, satu entitas, berdasarkan apa-apa yang salah dari orang tertentu yang ada di dalam kelompok tersebut. Ini tidak bisa seperti itu. Satu kelompok itu harus dipahami berdasarkan azas-azas atau ajaran-ajaran yang itu memang termaktub dalam kitab-kitab mereka misalkan, atau hal lainnya. Apalagi kemudian ada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya dari mana, kemudian membuat satu provokasi yang seperti yang disampaikan oleh Tengku Umar Rafsanjani tadi, keluar sebuah poster, kemudian membuat gambar-gambar ulama Aceh, kemudian ditulis dukun. Nah, ini poster ini dari mana? Apakah benar dari pihak Salafi? Kemudian kalau dari pihak Salafi, dia itu siapa? Metode verifikasinya seperti apa? Ini kan problem generalisasi. Padahal itu tidak dikenal model-model seperti itu dalam metode dakwah kita. Karena kita selalu mengutamakan arif. Ya, kita mengutamakan arif. Itu yang jadi pendekatan dalam dakwah kita. Jadi kita tidak bisa melakukan generalisasi. Ini hal yang sangat berbahaya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah problem hukum. Nah, ini mungkin problem yang agak lebih berbeda dari apa yang saya coba paparkan sebelumnya. Nah, kenapa kemudian problem hukum ini menjadi salah satu sebab konflik? Itu bermula dari pengaturan yang ada di kewenangan MPU, yang itu diatur di dalam undang-undang, dalam kanun nomor 8 tahun 2015 yang mengatur tentang akidah. Nah, di dalam kanun tersebut mungkin saya coba bacakan ya. Nah, di dalam kanun tersebut pada bab 4, yaitu yang membahas tentang kewenangan dan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama, disebutkan pada pasal 9 bahwa MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai akidah atau aliran yang diduga sesat. Kemudian MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai suatu lembaga atau perorangan yang melakukan penyebaran akidah atau aliran yang diduga sesat. Saya ingin garis bawahi di kata diduga ini. Saya tidak ingin mempersoalkan bahwa seharusnya MPU tidak punya kewenangan ini. Tidak, ini memang harusnya kewenangan MPU. Tetapi yang menjadi soal adalah redaksi hukum ini bermasalah. Jadi hanya modal dugaan MPU bisa menetapkan, dan sifat penetapan ini, fatwa ini adalah publik, terbuka untuk umum.
jadi satu kelompok, karena di sini disebutkan diduga, ya, menetapkan satu aliran yang diduga sesat, diduga. Nah, ini menjadi persoalan besar. Hanya baru diduga kemudian MPU mengeluarkan fatwa terhadap satu kelompok atau terhadap seseorang sekalipun yang diduga sesat, lalu kemudian fatwa ini dipublikasi tanpa kemudian ada proses hukum, proses persidangan yang sebenarnya di dalam kanun ini adalah kewenangannya Mahkamah Syariah. Ini yang menjadi persoalan. Berbeda misalkan bahwa fatwa MPU ini sifatnya tidak publik, sehingga dia tidak langsung menjadi alat bagi masyarakat untuk menzalimi pihak yang lain. Memang sebenarnya fatwa MPU itu sifatnya adalah bukan sumber hukum formil, dia bukan sumber hukum positif, dia hanya sumber hukum material yang dia ini baru mempunyai kekuatan hukum mengikat ketika dia itu oleh pihak pengambil kebijakan hukum menetapkan dia menjadi satu sumber hukum positif, apakah itu bentuknya regeling atau bentuknya itu adalah basicking, ya, baru dia kemudian menjadi satu keputusan, baru menjadi satu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, tetapi yang menjadi persoalan fatwa MPU ini, kendati pun dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi dia mempunyai kekuatan sosiologis untuk kemudian digunakan oleh masyarakat untuk menghukumi pihak lain, bahkan pada tingkatan untuk melakukan kekerasan-kekerasan. Ini yang menjadi persoalan. Padahal ini sifatnya masih dugaan. Ya, kanun ini bicara soal dugaan. Jadi saya kira kanun ini harus direvisi. Dan harus ada mekanisme sebelum sesuatu kelompok itu dikatakan sesat, itu harus ada proses hukumnya. Harus ada proses hukum. Karena untuk menetapkan satu kelompok itu sesat, itu bukan perkara yang mudah. Itu bukan perkara yang mudah. Ada pertanggungjawaban dunia dan ada pertanggungjawaban akhirat. Jadi ini termasuk hal-hal yang kerap kali menuai konflik. Regulasi-regulasi yang tidak mempunyai yang tidak sesuai dengan kaidah kepastian hukum kemudian digunakan oleh pihak yang diberikan kewenangan, dan kemudian pihak yang berkewenangan menetapkan fatwa ini digunakan oleh pihak tertentu untuk menghukumi atau bahkan melakukan kekerasan terhadap pihak lain. Baik, jangan disalahpahami ya, saya tidak mempersoalkan kewenangan MPU-nya, tetapi soal substansi di dalam dasar untuk mengeluarkan fatwa, itu soal kepastian hukum, soal redaksi diduga tadi. Ini yang harus diperbaiki kalau problem hukumnya. Baik. Kemudian yang kedua, yang maksudnya slide yang berikutnya, pentingnya perubahan perspektif dalam melihat dan menyikapi perbedaan. Saya harus menyampaikan bahwa yang pertama, Indonesia ini pasar bebas dakwah. Ini bukan soal like or dislike ya. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, bukan soal suka atau tidak suka, tetapi ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Kenyataan yang kita hadapi bahwa Indonesia adalah pasar bebas dakwah. Dan Aceh adalah bagian dari Indonesia itu. Dasar konstitusional jelas, pasal 29, kemudian juga ada pasal 28 yang mengatur tentang hak asasi manusia, itu dasar konstitusional. Dan juga di dalam dasar konstitusional sebenarnya adalah, kalau kita mau melihat secara original intens, tafsir historis terhadap konstitusi kita, yang di dalamnya ada Pancasila. Nah, Pancasila itu dirumuskan oleh orang-orang bukan dengan latar belakang pemahaman yang homogen. Tidak, dia dirumuskan oleh orang-orang dengan latar belakang pemahaman Islam yang berbeda, bahkan dari latar belakang agama yang berbeda, juga dari latar belakang ideologi yang berbeda. Nah, di antara pihak-pihak yang bergumul di dalamnya adalah orang-orang yang sebenarnya pemahamannya itu, kalau kita bicara soal pemahaman keislaman, adalah pemahaman-pemahaman yang berbeda dari pemahaman Asy'ari atau Maturidi. Kita sebut misalkan ada
Ki Bagus Hadikusumo, misalkan ada Kahar Muzakkar, juga kemudian ada Agus Salim, dan ada beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya yang kita tahu bahwa Muhammadiyah di dalam fatwa tarjihnya itu sendiri menetapkan akidah yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah versi Asy'ari. Ya. Jadi konstitusi yang dijadikan dasar untuk kemudian orang bisa beragama sesuai keyakinannya, sesuai dengan keyakinannya, dibentuk oleh orang-orang dengan latar belakang pemahaman yang berbeda, termasuk oleh orang-orang yang terindikasi berpemahaman yang diponis sebagai Wahabi. Itulah tokoh-tokoh Muhammadiyah misalkan. Jadi dengan latar belakang historis seperti ini, kita tidak bisa kemudian memaksakan diri untuk hanya membolehkan bahwa dakwah yang berkembang itu hanyalah dari kelompok-kelompok yang dianggap mayoritas seperti itu. Juga kalau kita mau melihat Soekarno misalkan, Soekarno itu termasuk orang yang mempunyai kontribusi besar terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu walaupun kemudian formatnya berubah, tetapi itu tetap dari usulan Soekarno pada awalnya yang kemudian direvisi. Nah, kita tahu bahwa ketuhanan versi Soekarno adalah ketuhanan yang saling bertoleransi. Ini harus juga kita pahami. Dan Aceh itu tidak bisa lepas dari Indonesia, kecuali kemudian nanti Aceh menjadi satu negara tersendiri. Ini kita berbicara soal hal yang berbeda. Tetapi selama Aceh masih menjadi bagian dari Indonesia, secara konstitusional, Aceh tidak bisa lari terlalu jauh, walaupun dia punya latar belakang sejarah yang unik. Apalagi kemudian, kalau kita melihat dari undang-undang pemerintah daerah, kewenangan dalam mengatur urusan agama itu termasuk masih kewenangan yang tidak dilepas sepenuhnya kepada daerah dari pemerintah pusat. Ini juga harus dipahami. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akar historisitas Wahabi dan Aswaja di Nusantara, termasuk di Aceh. Nah, ini hal yang menarik. Hal yang menariknya begini. Kita mungkin berbicara pada konteks Indonesia dulu. Nah, Indonesia ini negara yang lahir dari darah-darah para syuhada. Nah, termasuk di antara para syuhada itu adalah orang-orang Wahabi sendiri. Imam Bonjol, kemudian Tuanku Tabonsai, kemudian Diponegoro. Ini kan pahlawan kemerdekaan yang kita hari ini hidup di atas bumi, yang diperjuangkan dengan tumpah darah mereka. Kemudian tiba-tiba anak-anak ideologis mereka itu dilarang hidup di negara ini. Kan juga aneh. Karena fenomena penolakan Wahabi ini kan terjadi di seluruh Indonesia juga, bukan hanya di Aceh. Hari ini Wahabi misalkan ditolak di mana-mana, tetapi mereka tidak sadar bahwa hari ini Indonesia yang kita nikmati ini termasuk perjuangan dari tumpah darah ulama-ulama Wahabi sendiri. Imam Bonjol itu muridnya Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga Tuanku Tabonsai yang merupakan sahabat dari Imam Bonjol. Jadi aspek historis seperti ini harus benar-benar dipahami. Itu artinya apa? Artinya Salafi atau yang mungkin sebagian orang lebih suka menyebutnya Wahabi adalah satu pemahaman yang mempunyai dasar historis yang jelas di bumi Nusantara ini, seperti itu. Nah, kalau kita bicara di konteks Aceh ini, saya sudah tuliskan. Di Aceh juga tidak bisa diklaim bahwa dahulu pemahaman yang berkembang itu hanyalah pemahaman yang sesuai dengan Asy'ari dan Maturidi. Ahlussunnah wal Jamaah, yes, tapi versi siapa dulu, seperti itu. Artinya, secara historis, di Aceh juga dahulu berkembang pemahaman-pemahaman yang itu sesuai dengan apa yang diyakini oleh Salafi. Kita sebut misalkan Tengku Cik Haji Muhammad Pantikulu. Tengku Cik Haji Muhammad Pantikulu, kita tahu ini adalah seorang ulama sekaligus perumus syair perang, yang syair perang ini mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk membakar semangat orang Aceh untuk menghempas Belanda dari bumi Aceh. Nah, Tengku Muhammad Cik Pantikulu ini, dia ini berguru di Mekah selama 4 tahun dengan ulama Wahabi juga. Salah satu guru beliau adalah Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Isa An-Najdi. Nah, juga
Kemudian selain Tengku Cik Haji Muhammad Pantikulu, ada siapa yang kita kenal dengan Tengku Cik Muhammad Gitero, atau nama aslinya itu Muhammad Saman. Ya, Syekh Muhammad Saman ini juga sempat berguru dengan ulama-ulama Wahabi di Mekah. Dan keduanya ini adalah orang-orang yang punya peran besar untuk mengusir Belanda, orang-orang yang punya peran terlibat langsung dalam perlawanan semesta untuk melawan Belanda. Dan mereka itu berpemahaman Wahabi. Karena memang guru mereka secara sanad bisa ditelusuri adalah dari ulama Wahabi yang ada di Mekah. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian juga setelah mereka ada Abu Hasbullah Indapuri yang sampai sekarang pondoknya masjidnya masih ada, Masjid Indapuri, satu masjid bersejarah yang dimana di masjid itu adalah dahulu pertama sekali di Aceh, bahkan sebagian sumber menyebutkan bahwa masjid tersebut adalah masjid pertama yang mengajarkan kitab tauhid di Nusantara, salah satu masjid pertama. Nah, tetapi jelas bahwa kitab tauhid itu tidak berafiliasi secara ideologi kepada pemahaman Asy'ari, tetapi berafiliasi kepada pemahaman Ahlus Sunnah versi Salafi seperti itu. Dan itu menjadi ajaran utama di pesantren Indapuri pada saat itu. Nah, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa Aceh tidak didirikan dengan satu pemahaman yang sama. Keislaman di Aceh itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu pemahaman, ya, tidak didasarkan oleh satu fakta tunggal, tetapi oleh banyak pemahaman, dan termasuk adalah pemahaman Salafi sendiri. Seperti itu. Ini hal yang harus dipahami agar kita kemudian tidak bersikap terlalu ekstrim. Saya kira seperti itu. Baik, kemudian nah, kalau mau tahu soal sejarah ini, boleh dirujuk kepada misalkan bukunya Ali Hasmi. Beberapa buku Ali Hasmi itu membicarakan soal itu. Kemudian juga ada buku dari Muhammad Yakub, Ismail Yakub, itu juga membicarakan soal itu. Kita bisa merujuknya ke sana. Baik. Kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa di era keterbukaan global kita, ya, di era keterbukaan global dan juga arus deras informasi, kita tidak bisa hanya membatasi diri dan kemudian memaksakan kehendak kepada pihak lain untuk mengikuti kita. Kenapa? Karena dalam derasnya arus pertukaran informasi, kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi sintesa pemahaman atau kemungkinan-kemungkinan untuk berbaurnya pemahaman dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat itu sangat besar. Saya ingin menyebutkan contoh begini ya. Misal ya, Ustadz Farhan Abu Furaihan itu bisa diusir dari Masjid Oman, atau bahkan bisa diusir dari Aceh sekalipun. Tetapi bahkan dari kutub utara sekalipun beliau bisa menyampaikan pemahaman Salafi yang kemudian ada ratusan orang Aceh yang siap mendengar, atau bahkan akan selalu ada orang-orang baru yang membuka diri terhadap pemahaman itu. Ini yang harus dipahami. Jadi secara global, kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya berbagai perbauran di dalam pemahaman, di dalam masyarakat ini sangat terbuka, sangat dimungkinkan. Dan kalau ini tidak dijadikan perhatian, artinya bila kita hanya kemudian memaksakan pemahaman kelompok kita, ujung-ujungnya konflik yang akan terjadi itu akan semakin besar, karena kita tidak memahami perkembangan atau kenyataan yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Maka yang harus disiapkan sebenarnya adalah kesiapan untuk berdialektika, bukan kesiapan untuk menghantam pihak yang berbeda. Seperti itu. Baik. Masih ada waktu? Mohon maaf, saya keasikan nih. Ya, mohon maaf, waktunya Ustadz sudah habis kayaknya. Bisa ditutup. Saya selesaikan dalam 1 menit, bisa? Ya, boleh, silakan. Baik. Baik, jadi langkah ke depan adalah pentingnya alim dan cendekia itu hadir untuk memberikan pencerahan, menyiapkan umat untuk siap menghadapi perbedaan dengan dialog yang berkeadaban. Kemudian yang kedua adalah perbaikan regulasi. Sekali lagi, ini kita tidak berbicara hanya pihak ini yang salah, hanya pihak itu yang salah, tidak ya. Dalam konteks dakwah, kita masing-masing pihak itu harus memperbaiki diri untuk kemudian bisa mencari jalan bersama
untuk mengurangi konflik, bukan untuk menghapuskan perbedaan. Seperti itu. Nah, mungkin kalau ini saya sedikit saja sekilas, ini termasuk sering dipahami ya. Sebenarnya pemahaman Salafi, Ahlus Sunnah, yang sering disebut Wahabi ini itu bukan semata soal tekstual tapi historikal. Jadi birriwayah atau bil ma'thur, atau dalam istilah hukum modernnya itu disebut dengan original intents. Jadi metodologi pemahaman mereka ini adalah pemahaman yang semampu mungkin disandarkan kepada 3 generasi awal. Itu berdasarkan hadis, khairuq qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah para sahabat, itu Rasulullah dan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Nah, jadi pihak Salafi ini adalah pihak yang kalaupun Muhammad bin Abdul Wahab tidak lahir, dia juga akan tetap ada. Kenapa? Karena memang dasar teologisnya itu bukan dari Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi dari 3 generasi awal. Ini yang harus dipahami dengan benar. Bukan dari Ibnu Taimiyah, bukan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa kemudian Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab itu memberikan pengaruh yang besar terhadap transformasi dari pemahaman ini, benar. Tapi kalau dibilang dasarnya dari situ, itu keliru. Karena mereka menyandarkan diri kepada 3 generasi awal. Yang di dalamnya kita mengistimewakan posisi dari para sahabat Rasulullah SAW. Seperti itu. Baik. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang kemudian merekomendasi para sahabat. Bisa dilanjutkan. Baik. Nah, barangkali itu ya sebagai pengantar, kita nanti bisa berdiskusi lebih jauh. Tentu dalam kesempatan yang ringkas ini kita tidak mungkin dapat mengulik semua soal dan menyelesaikan semua persoalan, tapi mungkin ini menjadi awal bagi kita dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, untuk kemudian kita bisa menghindari konflik atau memperkecil konflik, yang konflik itu sendiri bisa memudaratkan bagi masyarakat dan menimbulkan bencana kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Noval tadi yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, tidak saya simpulkan dulu. Silakan pertanyaan bisa via grup chat atau nanti bisa sambil berdiskusi setelah satu pemateri lagi menyampaikan materinya. Sekarang kita perkenankan kepada Bapak Khairil Miswar selaku pengamat, pemerhati atau pengamat kalau nggak salah saya, pengamat Aswaja dan Wahabi. Silakan kepada Bapak pengamat agar menyampaikan materinya sekitar 15 menit. Persilakan pada Pak Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan waktu pada saya sekitar 15 menit untuk berbincang-bincang dengan teman-teman kita dari Aswaja dan juga dari Wahabi. Ini Wahabi, ada juga yang kritik penggunaan istilah Wahabi, tapi ini karena acara yang begini jadi kita menggunakan istilah-istilah yang populer yang dikenal oleh masyarakat. Jadi bukan kita ikut-ikutan mengklaim ataupun melabel gerakan ataupun kelompok Salafi ini dengan Wahabi. Jadi sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu kepada Bapak Moderator bahwa saya bukan pengamat, karena kalau saya pengamat nanti ini digugat lagi mana SK pengamatnya. Ini saya jadi kebingungan lagi Pak Moderator. Jadi saya menyarankan penulisan di poster itu pemerhati. Kalau pemerhati kan tidak butuh SK. Saya bisa perhatikan apapun, orang juga bisa perhatikan saya tanpa ada perlu SK ataupun surat-surat keterangan tentang aktivitas itu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita semua, Abi Umar Rafsanjani, yang telah bersedia hadir di ruangan ini, di ruangan udara ini, untuk sama-sama kita berdiskusi. Kemudian juga terima kasih kepada Ustadz
Naufal yang juga telah bersedia bergabung dengan kita semua pada hari ini. Jadi sebelumnya saya begini, karena di waktu saya share ini di Facebook, saya tulis ini bukan debat, bukan pertentangan, tapi duduk manis sambil berbincang ringan. Jadi karena itu saya juga tidak akan mendebat. Misalnya guru saya Tunku Umar Rafsanjani yang dari tadi sejak awal memang sudah menghadiahkan banyak sekali peluru saya, tapi saya tidak apa-apa. Saya tidak akan mendebat beliau, dan saya selalu mendoakan beliau supaya terus menjadi pejuang Aswaja yang konsisten dan militan di Aceh, karena itu memang hak beliau. Cuma di awal Pak Rafsanjani mengkritik bahwa panitia ini kebanyakan Wahabi. Ini keliru Pak Ustadz, Pak Tengku Rafsanjani. Jadi tidak semua ini, tidak semua panitia yang menggagas acara ini di Wahabi, bukan. Jadi ada kemudian beliau juga menggugat, menyebut saya tidak netral, tidak masalah. Tapi saya ingin katakan bahwa saya sudah memperhatikan ini pertentangan ataupun konflik antara Wahabi dan Aswaja di Aceh ini sejak yang serius saya lakukan sejak 2011. Saya sudah perhatikan ini, dan kalau disebut saya ini Wahabi, saya juga sebenarnya nggak keberatan disebut Wahabi, tapi saya sebenarnya secara ini bukan Wahabi lah. Karena saya tidak mengaji secara langsung kepada ustaz-ustaz yang disebut sebagai Wahabi oleh kalangan Aswaja, dan justru saya pernah belajar di Dayah untuk beberapa lama di Darus Sadah Tengku Umar Rafsanjani. Darus Sadah Birun ini cabang dari Tepi Raya, itu dipimpin oleh Tengku Jamaluddin Abdullah almarhum, mantan ketua MPU Birun. Jadi nanti bisa diverifikasi informasi ini di alumni Darus Sadah. Kemudian berbicara tentang konflik Wahabi dan Aswaja di Aceh, ini seperti disampaikan Tengku Umar tadi, bahwa seolah-olah Wahabi ini datang sebagai tamu dan dia melakukan ataupun menggoncang stabilitas ataupun kenyamanan Aswaja di Aceh. Jadi Tengku Umar memposisikan Wahabi sebagai tamu dan Aswaja sebagai tuan rumah. Saya kira ini lumayan keliru, walaupun tidak keliru 100%, tapi lumayan keliru lah. Karena kita tahu, kalau kita lacak sejarahnya, ini pemikiran yang disebut sebagai pemikiran Wahabi atau pemikiran Salafiyah ini sebenarnya, kalau kita lacak melalui beberapa sumber, ini sudah masuk ke Aceh sudah lama sekali. Jadi dari beberapa sumber dapat kita duga lah, kira-kira tahun 1800-an itu pemikiran ini sudah masuk ke Aceh. Jadi di wilayah selatan dulu itu ada satu pelabuhan paling maju, namanya Pelabuhan Kumon. Itu yang menghubungkan antara orang-orang Aceh dengan pedagang-pedagang di Bonjol. Dan kita tahu orang-orang di Bonjol itu adalah Wahabi militan. Dan kita bisa menunjukkan bahwa pemikiran ini sudah berkembang sejak terjadi transaksi dagang di Pelabuhan Kumon dan juga di Bonjol. Dan kita juga harus tahu di Pariaman itu banyak sekali orang Aceh. Bicara dulu, tahun-tahun 18 sekian. Kemudian di Bonjol juga ada pemukiman orang Aceh. Itu bisa dirujuk misalnya di buku si Christine Robin itu yang berbicara tentang perdagangan, lah yang melibatkan padri. Jadi sejak itu pemikiran-pemikiran purifikasi ataupun pemurnian agama ini sudah masuk ke Aceh. Dan seperti disinggung oleh Ustaz Naufal tadi, misalnya Tunku Syibande Guru ini memang pernah disebut oleh Profesor Ali Haji dalam bukunya bahwa beliau juga terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Wahabi ketika beliau berada di Mekah. Kemudian ini saya ingin sampaikan juga tentang sedikit sejarah masuknya pemikiran Wahabi, bukan masuknya Wahabi. Jadi pemikiran
pemikiran Wahabi, karena kalau Wahabi saya kurang paham juga yang mana yang Wahabi, tapi pemikiran yang dibawa oleh orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi. Jadi fase awal saya berani menduga itu sudah masuk pada tahun 1800 sekian, itu melalui pelabuhan Promon di sana, di wilayah barat selatan. Kemudian di fase kedua itu kira-kira tahun 1920, itu di Aceh Selatan, itu ada Sumatera Tawalib, sudah berdiri Sumatera Tawalib. Sudah ada madrasah Tawalib, kemudian Syarikat Islam juga sudah mulai masuk, walaupun Syarikat Islam tidak begitu membahas persoalan-persoalan agama, tapi kita tahu beberapa kader mereka ini juga mengusung selain mengusung pembaruan, misalnya yang dibawa oleh mereka juga ada sedikit murnian. Kemudian sering juga kita dengar beberapa waktu lalu bahwa Muhammadiyah ini juga dianggap sebagai Wahabi. Memang kalau kita baca pemikirannya ada kesamaan-kesamaan dalam beberapa hal dalam teologi. Ini Muhammadiyah juga sudah masuk Aceh ini tahun 20-an ini. Kemudian kalau saya boleh katakan ini puncak kejayaan Salafiyah di Aceh ini juga pernah terjadi pada kira-kira dimulai pada 39 sampai tahun 50-an ketika Pusa sedang kuat-kuatnya di Aceh. Jadi masa kejayaan Salafiyah di Aceh. Jadi bukan tamu, Salafiyah ini bukan tamu. Sudah ada, misalnya kalau di Pusa sudah ada Abu Bri, ada Tunku Ahmad Asfadillah Hindapuri yang seperti disinggung oleh Ustaz Noval, beliau mengajarkan kitab Tauhid di daerahnya. Dan beliau juga hidup semasa dengan Abu Hasan Kungkali, dan kita tidak mendengar Abu Hasan Kungkali menyesatkan beliau. Dan bahkan Abuya Mudawali Al-Khalidi, guru kita semua, guru dari guru-guru kita, ini direkomendasikan untuk belajar di Normal Islam di Padang ini oleh Abu Hasballah Hindrapuri. Ini bisa dirujuk di banyak sumber, walaupun kemudian Abuya di Padang kemudian cuma belajar beberapa saat dan keluar dari Normal belajar ke Syekh Jamil Jahu dan lain-lain. Jadi ingin saya katakan bahwa pemikiran-pemikiran pemurnian ini, terserah mau dinamakan Wahabi, Salafiyah atau apapun, ini sudah ada sejak masa-masa awal di Aceh, kira-kira tahun 1800 sekian sampai sekarang. Dan sekarang saya kira perkembangannya sudah cukup luas di Aceh. Kemudian persoalan konflik, kenapa bisa terjadi konflik? Kalau menurut saya ini yang pertama, ini karena memang ada perbedaan teologis antara Wahabi dengan Aswaja, di mana kita tahu Aswaja ini menganut keyakinan Asy'ariyah, walaupun mereka menyebut Asy'ariyah wa Maturidiyah, tapi tidak ada Maturidi, Asy'ariyah yang berkembang di Aceh. Sedangkan orang-orang ataupun kelompok yang disebut sebagai Wahabi ini menganut pemikiran keagamaan yang boleh kita sebut Salafiyah, kira-kira begitu. Jadi ada perbedaan teologi dalam ataupun cara-cara mereka beragama, sehingga konflik ini menjadi wajar saja terjadi. Kemudian dalam ruang sosial ini tentu juga ada mungkin dalam tanda petik persaingan antar kelompok, di mana ketika ada kehadiran pemikiran Wahabi ini mungkin ada yang merasa terganggu kenyamanan dan kemapanannya, sehingga melakukan perlawanan. Seperti dikatakan oleh Muhammad tadi bahwa Wahabi ini tamu, jadi tamu yang membuat kacau sehingga perlu dilawan. Inilah yang kemudian menimbulkan konflik. Tapi namun itu tidak hanya ini bukan kritik, bahkan bahwa kita ini Wahabi ini mencapai puncak kejayaan di apa pada 3 Johan itu juga tahun 48 itu sempat keluar satu maklumat ulama Aceh yang semua ulama yang menandatangani maklumat ini adalah ulama-ulama yang berpikiran pembaruan dan pemurnian. Jadi bukan saja pembaruan, di pusat ini bukan saja pembaruan tapi mereka juga pemurnian. Jadi maklumat 48 ini memang ada yang melarang beberapa praktik yang dilakukan oleh Aswaja. Sebenarnya ini saya juga kurang sepakat, tapi yang namanya orang sedang kuat ya seperti itu, seperti Aswaja hari ini. Jadi ini pengulangan saja. Di siapa yang kuat dia menekan, nah, yang lemah ya coba melawan. Lalu ketika Pusa
tak kuat waktu itu, memang walaupun bukan mereka secara langsung ya, melalui pengaruh-pengaruhnya, melalui maklumat ini memang merasa terusik lah orang-orang teman-teman kita di Aswaja atau di Daya. Jadi ini saya tidak mau diprotes melebihi waktu, karena secara materi sebenarnya sudah terwakili tadi dari Ustadz Noval dan juga Tengku Umar Rafsanjani. Saya ingin katakan saja tentang bagaimana mengakhiri konflik ini. Mengakhiri konflik secara tuntas tidak mungkin, tapi saya pikir begini. Ini kan perbedaan teologis ini dan tidak bisa jadi titik temu ini, karena masing-masing pihak ini mengklaim dirinya paling sunnah. Aswaja mengklaim dirinya paling sunnah, walaupun sebenarnya versi Asy'ari. Kemudian orang-orang yang disebut sebagai Wahabi ataupun teman-teman kita di Salafi juga mengaku diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini label Ahlussunnah ini juga menjadi salah satu sebab terjadinya konflik. Jadi ini tidak mungkin diselesaikan perbedaan teologis ini. Jadi paling-paling ya di persoalan-persoalan kira-kira memicu konflik ini masing-masing pihak menghadiri, saya kira. Jadi misalnya begini. Jadi di pihak Salafi, kalau bisa hal-hal yang kira-kira menyinggung Aswaja jangan dikemukakan di muka publik. Misalnya banyaklah tradisi-tradisi mereka yang kira-kira terganggu, boleh dikemukakan dia sebagai bahan kajian. Tapi kajian terbatas, menurut saya ini mengakhiri konflik. Di kajian terbatas, tapi tidak di Facebook, tidak di YouTube, tidak di menara-menara masjid, terdengar video dan sebagainya, sehingga menyinggung orang-orang Aswaja. Demikian juga dengan teman-teman kita di Aswaja, hal-hal yang kira-kira perbincangan ataupun keyakinan-keyakinan yang kira-kira kalau disampaikan ini menyinggung Wahabi, jangan disampaikan di depan publik. Sampaikan di ruang-ruang Daya, di balai-balai pengajian, tidak masalah. Itu saya kira untuk meminimalkan terjadinya gesekan antara dua kelompok ini, karena kedua kelompok ini sebenarnya punya hak untuk hidup di Aceh. Jadi tidak seperti klaim Tengku Umar Rafsanjani bahwa Wahabi ini damu seolah-olah tidak punya hak, itu bukan. Aceh ini milik Salafi, Wahabi dan juga Aswaja, karena kedua kelompok ini juga turut berkontribusi membangun Aceh. Kalau kita bicara Indonesia mungkin sudah diceritakan oleh Ustadz Noval tadi bagaimana Tuan Imam Bonjol, Tuan Tunar, Raja Tambusai dan sebagainya. Kemudian sering bersilaturahmi saya kira. Jadi kalau Ustaz Noval nanti bertemu dengan Ustaz Tengku Rafsanjani, ya Assalamualaikum. Kalau kira-kira Tengku Rafsanjani tidak dengar, Assalamualaikum sekali lagi. Tidak lagi, Assalamualaikum lagi. Kalau tidak, dekati dia. Mereka begitu. Ataupun Ustaz Noval lewat di depan Tengku Umar Rafsanjani, dilihat oleh Tengku Umar tegur. Saya kira begitulah kira-kira hubungan emosional ini dibangun sehingga konflik ini bisa berkurang. Jadi tidak ada lagi lah perebutan masjid ini tak apa-apa kan. Ini kan membingungkan semua orang, membingungkan penonton, perebutan masjid, klaim sesat segala macam. Saya kira cuma itu, nanti mungkin bisa dibahas lagi di sesi diskusi di pertanyaan, kalau ada sesi pertanyaan. Saya kira demikian Pak Host. Baik, terima kasih kepada Bapak pemerhati lingkungan, Bapak pemerhati Wahabi dan Aswaja yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Dari 3 pemateri tadi sudah menyampaikan banyak sekali materi-materinya, mungkin sangat banyak sehingga saya sendiri agak kesulitan untuk maupun di Indonesia pada umumnya itu dikarenakan ada orang-orang yang ultra konservatif. Jadi dalam beragama itu hulu, terlalu berlebihan, baik dari pihak Aswaja maupun Wahabi, sehingga sikap hulu ini kemudian berbenturan ya, dan menyebabkan konflik di mana-mana. Saya kira masukan atau saran dari Bapak Khairil Miswar tadi sangat baik ya, bahwa ketika
berbicara tentang kesalahan-kesalahan masyarakat pada umumnya itu hendaknya dilakukan di kajian-kajian khusus gitu yang tidak terbuka sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang yang tidak kita harapkan. Dan demikian juga sebagaimana kita kita sadari bahwa di pihak Aswaja juga ada orang-orang yang ultra konservatif dalam memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing gitu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi sebab ya, terjadinya konflik di Aceh, dan saya kira kedua belah pihak ini harus sama-sama menahan diri ya, dan tentu saja mengkaji asal usul dari kedua belah pihak. Misalnya Wahabi terus mengkaji dasar-dasar dari Aswaja ya, dan Aswaja terus silakan terus mengkaji dasar-dasar Salafi, sehingga mungkin dengan seperti itu kita akan diberikan petunjuk, diberikan hidayah, mana sih sebenarnya yang lebih baik, mana sih sebenarnya yang lebih mendekati kepada kebenaran. Saya kira kajian-kajian seperti ini tuh bagus untuk dikembangkan terus ya, terutama di kalangan para akademisi, juga di kalangan para penuntut ilmu ya, baik di Dayah maupun di pesantren-pesantren, sehingga pemahaman ini menumbuhkan kesadaran bahwa sebenarnya kita pada posisi yang sama, yakni untuk berfastabiqul khairat dalam mencari kebenaran itu. Saya kira itu saja dari saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Rudi tadi yang telah menyampaikan pandangannya, yaitu poin beliau adalah jangan berlebihan kita dalam agama kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak terjadi konflik. Juga ajakan beliau supaya kita itu sama-sama saling menjaga diri, menahan diri supaya tidak terjadi konflik. Kemudian juga saling mengkaji dasar-dasar pemikiran antar kelompok kita ini. Jadi yang Aswaja mempelajari dasar-dasar ajaran Wahabi, yang Wahabi ini saling mempelajari ajaran dasar-dasar daripada Aswaja supaya kita bisa saling kenal. Baik, kita sapa kembali para pembicara kita, yaitu Tengku Umar Rafsanjani. Semoga masih bersama kita. Apakah masih bersama kita Tengku Umar Rafsanjani? Kemudian Ustadz Noval, apakah masih bersama kita? Kemudian Bapak Khairil, apakah masih bersama kita? Baik, kepada Tengku... Saya masih ada. Ya, baik Tengku Umar Rafsanjani, saya simpulkan dulu ya beberapa dari pandangan tadi, termasuk pertanyaan dari chatting supaya bisa mudah ditanggapi. Yang pertama itu adalah dan kepada semuanya ya, untuk ditanggapi kepada para pembicara lainnya, dan kita dahulukan kepada Tengku Umar Rafsanjani. Pertanyaannya adalah bukankah Islam itu tidak boleh ada tahayul? Memang kalau ada kearifan lokal, kalau ada yang bertentangan dengan syariat itu harus dilawan, harus dilarang. Kemudian Abu Indrapuri itu kalau nggak salah itu kan ajarannya Wahabi juga. Kenapa waktu itu tidak dilarang atau difatwakan sesat oleh Abu Hasan Krungkale waktu itu? Kemudian ini dari ajakan daripada Zaki Mubarak, bagaimana kalau kita berdakwah itu dengan damai, bahwa kita sesama Muslim jangan konflik, karena di tempat lain itu jangan-jangan di sini juga ada kristenisasi itu semakin menguat. Kenapa kita masih sibuk bertengkar sesama Muslim? Kemudian dari Bapak Irwan Syah tadi, kalau ada masalah, ayo kita kembali kepada Rasulullah, yaitu ajaran Rasulullah yang murni. Jangan diikutkan kepada perkataan nenek moyang. Kemudian dari Bapak Adia Rizki mengatakan bahwasanya Aswaja sekarang ini juga katanya tidak benar-benar murni lagi dari Aceh, karena
ada pengaruh-pengaruh ajaran dari misalnya Syekh Jamil Jahu dari Padang. Kalau tidak salah saya, ini Syekh Jamil Jahu ini adalah gurunya daripada Abuya Syekh Mudawali, kalau saya tidak salah baca. Kemudian Wahabi kan berdakwah di masjidnya sendiri. Kenapa harus diusir? Kemudian terakhir dari Ustadz Rudi Iswadi, bahwasanya kita ini jangan terlalu berlebihan supaya tidak terjadi konflik, dan mari sama-sama menahan diri supaya tidak terjadi konflik dan saling mengkaji antar ajaran yang aswaja, mempelajari dasar-dasar ajaran Wahabi, yang Wahabi saling mempelajari ajaran-ajaran aswaja. Ini untuk ditanggapi ketika pembicara, dan kita terlebih dahulukan kepada Tengku Umar Rafsanjani untuk menanggapi ini bareng 2 atau 3 menit. Kepada Tengku Umar Rafsanjani dipersilahkan 2 atau 3 menit Tengku, dan sekaligus kata akhirnya. Silakan Tengku. Tengku di unmute ya, yang tanda merah itu, di tanda merah mikrofon dihilangkan. Ya, Tengku. Tengku, silakan. Tengku, Kaji Tengku, silakan berbicara Tengku. Kadang tu. Kadang ya, Kaji Tengku Anak tu ubah dak suruh nak alun. Oh ya Tengku, karena ya Kaji suruhan rayo dari ngau Tengku. Silakan Aju. Oke ya, saya menanggapi beberapa pertanyaan ataupun beberapa masukan tadi ya. Yang pertama, saya hanya mau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Novel tadi. Secara materi bagus, tapi aplikasi di lapangan tidak. Jadi, makanya kita menolak. Ya. Kemudian ada beberapa sejarah yang rancu yang menurut saya yang disampaikan oleh Ustadz Novel. Di antaranya masalah tokoh ya. Asbal Indrapuri, Tunggul Syekh Panjegulu, yang beliau katakan Wahabi, apalagi Tunggul Syekh Tiro, ini menurut kami sangat-sangat rancu nih, nggak ada satu referensi yang jelas nih kan. Yang saya mau klarifikasi yang pertama tentang Imam Bonjol. Imam Bonjol ini kan beliau tadi Ustadz Novel katakan pahlawan, ini salah, bukan pahlawan kemerdekaan, tapi pahlawan nasional. Presiden Indonesia memberikan kita pahlawan nasional. Kepada Imam Bonjol itu kan, jadi bukanlah pahlawan kemerdekaan, jadi pahlawan nasional itu beda, itu perlu Adinda Novel untuk rujukan balik ya. Kemudian masalah Imam Bonjol Wahabi, saya pun rasa ini salah satu keliru juga nih. Imam Bonjol dia bermazhab Syafi'i, kemudian beliau juga bertarikat Naqsyabandi, kawan-kawan beliau banyak ahli tarikah. Kemudian apalagi dari segi pakaiannya kita lihat, beliau kan bersorban tuh. Sekarang Wahabi mana ada bersorban? Mereka nggak mau bersorban karena dibilang sorban ini dari Hindu, seperti Ustadz yang dari apa itu, dari Jakarta tuh, yang membuli sorban kan, sehingga dinampakkan gambar Imam Bonjol tuh. Itu salah satu fakta jelas lah kita lihat bahwa Imam Bonjol itu bukan Wahabi. Kemudian Tunggul Syekh Panjegulu Wahabi, Syekh Ditira Wahabi, lucu sekali itu. Tunggul Syekh Panjegulu itu yang mengarang syair perang Sabi. Wahabi itu haram bersyair. Begitu. Orang Wahabi anti syair, nggak boleh berlagu, nggak boleh musik. Kalau kita paham musik lagi, lagu-lagu itu terbagi, ada hal yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi kalau dikatakan Tunggul Syekh Panjegulu itu Wahabi, salah, karena beliau gurunya Tunggul yang dari Arab. Nyatanya beliau bersyair. Kemudian yang lain bisa diklarifikasi ya, tentang bagaimana termasuk Abu Hasbah Indrapuri, yang saya tahu juga beliau pun walaupun memang ada pemahaman beliau seperti itu, tapi saya rasa beliau bukan Wahabi tulen, mungkin bisa kita katakan beliau Muhammadiyah.
dan Buya Mudawali jumpa dengan beliau juga mau berguru, hanya beberapa waktu aja, nggak sempat berguru banyak, karena Buya Mudawali melihat ilmu beliau itu beda, apa namanya itu kayaknya kalau bahasa apa ya, tidak bisa apa namanya, karena Buya Mudawali orang yang punya adab sopan santun, nggak langsung menolak, langsung mundur gitu, nggak mau belajar, karena beliau bukan istilahnya bukan kapasitas dalam hal agama. Nah, kemudian juga tentang Abu Daud Bur'eh gitu juga. Abu Daud Bur'eh beliau walaupun beliau mungkin orang bilang ulama, tapi dalam kapasitas beliau bukan ulama, beliau hanya guru madrasah, kan seperti itu kan. Guru madrasah beliau itu. Kalau kita bilang ustaz madrasah, bukan ulama. Kemudian cuma waktu itu kekuasaan ada sama beliau, dan ini pun salah satu bukti bahwa Wahabi itu menjalankan misi dakwahnya itu dengan kuasa dan harta dan tahta. Buktinya berkembangnya Wahabi itu pada masa zaman pada masa zaman Bani Saud dengan pemahaman Abdullah bin Abdul Wahab. Kita lihat kenapa Ibnu Taimiyah dipenjara, karena beliau mengeluarkan pendapat paham-paham yang berbeda dengan ulama dan pemerintah pada masa itu. Makanya ulama tidak setuju dan pemerintah mengambil Ibnu Taimiyah, memenjarakan. Berapa kali di penjara itu? Masuk penjara, dikeluarin balik, masih juga berpaham seperti itu, sehingga dipenjarakan terus sehingga meninggal mati dalam penjara. Jadi nyata memang paham beliau menyalahi ulama-ulama waktu itu. Banyak ulama nggak setuju dengan beliau. Cuma pada masa Muhammad bin Abdul Wahab membangkitkan kembali paham Ibnu Taimiyah. Kenapa Muhammad bin Abdul Wahab tidak dipenjara? Karena Muhammad bin Abdul Wahab dekat dengan penguasa, jadi yang Bani Saud penguasa. Jadi saling membutuhkan. Bani Saud perlu kepada Wahabi untuk melancarkan dakwahnya, sedangkan Wahabi perlu kepada kekuasaan negara untuk Bani Saud perlu kepada Wahabi untuk mempertahankan tahtanya, kekuasaannya, karena merebut kekuasaan daripada Gubernur Hijaz pada waktu itu, memberontak kepada kerajaan Turki Islami, Turki Utsmani. Kemudian Wahabi perlu kepada kekuasaan Bani Saudi untuk melancarkan dakwahnya. Jadi saling membutuhkan. Makanya tidak akan dipenjara. Padahal waktu itu beliau sangat salah, termasuk abangnya sendiri melawan beliau, bahkan mengarang sebuah kitab itu untuk melawan pahamnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan ulama-ulama pada waktu itu pun banyak yang bertentangan. Jadi seperti itu ya, saya mau klarifikasi. Kemudian masalah tadi Syahrial mengatakan kita kembali kepada, kita juga kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Nabi Muhammad. Cuma pertanyaannya, atas tafsir siapa? Atas keterangan siapa? Atas keterangan Wahabi? Minta maaf, kami punya keterangan sendiri. Jadi salah. Mungkin dari segi konsep betul, tapi dari segi aplikasi prakteknya salah pemahaman seperti itu yang kalian pahami. Makanya kenapa tadi waktu kericuhan yang pertama di masjid dan rumah sakit itu, saya bangkit memberanikan diri, karena waktu itu Ar-Musalli ataupun Farhan Abu Faraihan, dia membandingkan ulama dengan Nabi. Dia bandingkan, Anda ikut ulama apa ikut Nabi? Ini kalau menurut kita, kalau menurut sebagian orang yang nggak paham, dia mungkin akan langsung jawab ikut Nabi. Kenapa? Karena memang Nabi satu-satunya ikutan. Tapi menurut kami, itu salah cara tanya seperti itu. Bukan begitu cara tanya. Itu salah soalan. Belajar dulu cara tanya. Jangan tanya kamu ikut Muhammad ikut Nabi apa ikut ulama. Tapi kamu tanya, kamu ikut Nabi berdasarkan paham siapa. Kan begitu. Berdasarkan tafsirnya siapa, berdasarkan keterangan siapa. Kita nggak jumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi macam sahabat, itu memang langsung aja mereka mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi langsung tegur. Tapi ini kita pada zaman ini siapa? Rujukan kita siapa? Ulama. Ulama inilah representasi Nabi, bukan lawan Nabi. Ulama inilah warasatul anbiya, Nabi yang mengasisi, yang memberikan legalitas kepada ulama. Al-Quran yang memberikan legalitas, innama yasyallah min ibadihil ulama. Jadi seperti itu. Jadi konsep kamu betul Syahrial, kembali kepada Nabi, tapi bukan atas paham Wahabi, minta maaf ya, tapi atas paham Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf. Dan kami di Aceh bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i ulama salaf. Beda dengan Ibnu Taimiyah adapun Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian apa tadi? Masalah
Masalah masjid tunggu masjid. Oke, masalah kita apa namanya, selesaikan masalah. Itu yang kami tunggu-tunggu. Ayo kita selesaikan masalah. Ayo kita duduk dengan pemerintah. Ayo duduk dengan MPU. Ayo, berani nggak kalian? Ini yang selalu saya kawar-kawar di mimbar apa masjid. Ayo kita lah duduklah. Kenapa kalian bersembunyi? Kenapa kalian nggak pernah jumpa dengan saya? Alhamdulillah, insya Allah kalau saya jumpa dengan kalian selalu akan saya tegur, akan saya sapa. Tapi nggak pernah. Kami undang nggak pernah datang. Kita WA, Mustafa Wela WA apa namanya mengundang Farhan Abu Furaihan Akun Ar-Musalli, nggak mau datang. Mustafa Wela jumpa dengan Haris Abu Nafal ataupun Muflis. Nama aslinya Muflis, nama palsunya Haris Abu Nafal. Ngajak duduk, nggak mau duduk. Apalagi itu. Bahkan kami ini selalu sebelum ada kericuhan ditantang, saya ditantang oleh jamaah-jamaah Wahabi itu dengan akun palsunya itu, dengan akun hantunya di FB itu ditantang. Ayo kalian kelaburan datanglah sini, datang jumpai ustaz kami. Kami datang, ini saya datang. Mana kalian? Jumaah kah hantam kalian kayak FB kamunya yang mana? Akun palsu wajah Hanam Dwi. Jadi seperti itu, nggak pernah kita ada kesempatan untuk duduk bersama berumbuk secara ukhuwah. Bagaimana solusi ini? Nggak mau. Kalian udah merasa kalian lebih hebat, lebih pintar, lebih sunnah. Kami ini ahlu bid'ah, sesat semua itu. Makanya kita buat perlawanan seperti itu, dan kita pun datang bukan mau buat kericuhan, datang aja apa namanya memenuhi undangan kalian yang selalu apa namanya itu menyindir, membuli ataupun mengajak kami untuk datang kepada kalian. Mungkin itu daripada pihak saya pada Bapak MC ini pun Nabil Sule ya. Wujud luar biasa dengku. Lah moto mantang jelas berwebinar ilung di rumah mantang kapanik lung cara mat webinarnya sebenarnya cara mat Zoom. Luar biasa kepada Tengku, terima kasih Brayut Hat atas partisipasi Tengku. Mudah-mudahan Tengku diberikan kesehatan, umur panjang dan untuk selalu berdakwah. Ya, do lagi anjit jabu daya mengang Wahabi habis ni. Insyaallah Tengku. Baiklah, sekarang kita perkenankan kepada ya Allah najak ini alun nagah siap 20 je mau terima ahlan wasalan wa nurahibu bikum. Jid insyaallah Tengku akan lenja insyaallah hantu. Nyo yang kan topi lelong. Baca-baca. Baiklah, sekarang kita perkenankan kepada Ustadz Noval agar ditanggapi tiga pertanyaan tadi. Silakan kepada Ustadz Noval barang waktu 2 menit. Oke, bismillah. Saya kira kalau pertanyaan dari partisipan itu tidak ada yang mengarah ke saya yang saya tahu, atau ada? Kalau ada boleh dibacakan. Dan kalaupun jika tidak, saya akan coba merespon apa yang disampaikan oleh Tengku Umar Rafsanjani tadi. Kalau pertanyaan langsung saya kira tidak ada, Ustadz ya. Tapi bisa ditanggapi secara keseluruhan dari pernyataan dari penanya tadi. Boleh juga sedikit merespon daripada pernyataan daripada Tengku Umar tadi. Demikian Ustadz, bareng 2 atau 3 menit. Baik, karena ini sudah asar ya, sudah azan asar di sini, jadi kita tidak perlu berlama-lama saya kira, dan pun terlalu banyak kalau kita mau menanggapi semua. Tapi saya coba pilih yang paling penting di antara yang penting lah. Yang pertama kalau terkait referensi, kalau mengenai Tengku Cik Pantikulu itu bisa dirujuk kepada buku-buku Ali Hashmi. Di antara buku tersebut adalah yang berjudul Apa Sebab Rakyat Aceh Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda, itu salah satu judulnya. Kemudian mengenai Tengku Cik Ditiro itu bisa dirujuk kepada buku biografi Tengku Cik Ditiro sendiri yang dikarang oleh Ismail Yaakob ya, penerbit Bulan Bintang. Itu disebutkan secara jelas mengenai silsilah keilmuan beliau. Kemudian terkait dengan Imam Bonjol, jadi harus dipahami bahwa Imam Bonjol itu sendiri, beliau adalah teman dekat, teman seperjuangan, sepemahaman dari Imam Maulana Qadhi bin Ibrahim dan juga putranya Haji Muhammad Saleh dari Tambusai yang kemudian dikenal Tuanku Tambusai.
Nah, mereka ini bersama-sama ketika pergi haji belajar bersama ulama Wahabi di Mekah. Nah, kemudian pada tahun 1820 hingga tahun 1825 mereka pulang ke Nusantara untuk kemudian mendirikan madrasah madrasah yang mengusung pemikiran Wahabi. Nah, pada saat itu yang mendirikan pesantren secara katakanlah secara lebih terstruktur ya, forum keilmuan yang lebih terstruktur dalam bentuk seperti dayah kita katakanlah adalah Imam Maulana Qadhi. Nah, Imam Maulana Qadhi tidak lama setelah mendirikan pesantren kemudian meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Haji Muhammad Saleh. Nah, pada saat itu ketika pesantren itu mulai berkembang, Haji Muhammad Saleh mengusulkan kepada Raja Rantau Binuang untuk menjadikan ajaran ini sebagai ajarannya kerajaan, tetapi kemudian ditolak sehingga beliau melakukan perantauan dan di sana beliau kembali mengembangkan ajarannya. Nah, kenapa terusir ya? Kenapa terusir? Kenapa ajarannya tidak diterima? Itulah karena mereka disebut sebagai orang putih, orang Paderi. Nah, di dalam sejarah itu sudah dimaklumi orang putih ini pemahamannya apa, afiliasi ideologinya kemana, keyakinan kemana, itu sudah dimaklumi kalau orang-orang Paderi. Jadi kalau kemudian Tengku Umar Rafsanjani mengingkari bahwa Imam Bonjol, kemudian Tuanku Tambosai ini adalah orang-orang yang berafiliasi ke pemikiran Salafi, saya pikir itu mengingkari konsensus sejarah seperti itu. Baik. Kemudian juga terkait dengan perkataan dari Tengku Umar Rafsanjani bahwa apa yang saya sampaikan dari materi saya adalah sesuatu yang benar tetapi prakteknya tidak benar. Lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan adalah bukan untuk kelompok Aswaja saja, tapi juga untuk dari pihak Salafi sendiri. Artinya kita harus sama-sama berbenah diri, melihat pendekatan atau metode dakwah apa yang kita gunakan di dalam masyarakat, sehingga itu benar-benar bisa menggait tanpa harus bersifat menentang. Itu yang menjadi persoalan. Nah, ini PR bersama. Saya tidak menyodorkan PR ini hanya kepada teman-teman Aswaja saja. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian barangkali saya ingin segera melakukan closing statement supaya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu lagi nanti. Pada intinya, kita sudah semangat untuk melakukan diskusi ini dengan semangat untuk bisa mengurangi konflik. Tadi ada banyak usulan yang saya kira perlu dicatat, bagus-bagus dari para partisipan. Nah, yang paling penting dari hal ini adalah peran dari orang-orang alim, orang-orang cendekia, tengku-tengku seperti Ustadz Rafsanjani, ini harus mengambil posisi sebagai orang yang memberikan pencerahan, memberikan nasihat kepada masyarakat, bukan sebagai orang yang justru memprovokasi. Saya kira seperti itu. Ini perlu kehadiran orang-orang yang alim untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat sama-sama berdakwah dengan mengedepankan adab-adab ilmiah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Noval tadi yang sudah memberikan tanggapan dan kata terakhirnya. Tidak kita simpulkan dulu, langsung saja kita berikan kepada pengamat, yaitu Bapak Khairil Miswar, untuk memberikan tanggapan dari pernyataan-pernyataan tadi. Kalau bisa pengamat ini berbicara secara seimbang ya, karena namanya juga pengamat. Pemerhati apa pengamat? Tadi saya lupa. Silakan kepada Bapak pemerhati atau Bapak pengamat untuk mengamati kembali. 2 menit silakan Bapak. Terima kasih Pak Host. Sekali lagi saya bukan pengamat, saya pemerhati, memerhatikan kedua pihak. Jadi saya sebenarnya tidak berat sebelah juga. Saya sampaikan apa yang kira-kira perlu disampaikan. Walaupun mengkritik, kita tidak hanya mengkritik Aswaja, juga mengkritik Wahabi. Jadi saya kira dari sejumlah pertanyaan tadi tidak ada juga yang khusus
khusus ditujukan kepada saya untuk saya jawab. Jadi karena tidak ada pertanyaan khusus, saya ingin gunakan waktu ini untuk menanggapi sedikit lagi apa yang disampaikan oleh teman kita, guru kita, Tengku Umar Rafsanjani. Misalnya beliau tadi mengatakan Imam Bonjol ini bukan Wahabi tapi bermazhab Syafi'i. Ini saya kira harus diperbanyak kembali referensi bacaan, sehingga istilah haji kan bedo takim lah, bekim goma. Imam Bonjol, Tuan Kunan Renceh, Haji Piobang, Haji Sumani, Haji Miskin dan lain-lain itu semuanya Wahabi. Artinya punya pemikiran keagamaan yang sama dan serumpun dengan Wahabi. Ini sebenarnya hampir tidak ada khilaf sejarah terkait ini. Jadi bukan kita mewahabikan Imam Bonjol untuk kemudian kita anggap sebagai tokoh Wahabi, tapi memang beliau punya pemikiran yang demikian. Ini bisa dirujuk, mungkin bisa dibuat riset di Sumatera Barat. Saya sarankan kepada guru saya, Haji Umar. Kemudian beliau juga sempat menyatakan Abu Bre'ih ini bukan ulama, hanya guru madrasah. Sebenarnya begini, kalau dikatakan Abu Bre'ih bukan ulama yang ada di poster, saya sepakat, karena hampir semua poster tidak ada foto Abu Bre'ih. Jadi ya, Abu Bre'ih bukan ulama poster, saya sepakat soal itu. Tapi perlu kita tahu pada tahun 39 itu ketika berdiri PUSA di Matang Gelumpang 2, itu yang dipilih sebagai ketua Persatuan Ulama Seluruh Aceh itu Abu Bre'ih, Tengku Cik Muhammad Daud Bre'ih, yang dipilih sebagai ketua umum PUSA waktu itu. Padahal waktu itu ada ulama-ulama besar lain, ada Abu Asfar Lahendapuri, ada Tengku Abraham Menasa Mecam, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi mereka sepakat memilih Abu Bre'ih. Jadi mungkin beliau bukan ulama, tapi beliau ketua Persatuan Ulama. Mungkin nanti ada yang mengatakan bahwa Persatuan Ulama ini cuma dibuat oleh orang-orang modernis. Ini sebagian mungkin benar. Tapi perlu kita tahu bahwa dari sekian ulama Aceh pada masa itu yang tidak bergabung dengan PUSA itu sekitar 7 orang. Itu. Di antaranya ada Syekh Mudawali, ada Tungku Sanggrung Kali, ada Amin Jumpo, saya lupa namanya. Kemudian ada satu lagi yang dari kalangan Muhammadiyah, Profesor Hasbi Asidiki. Ada sekitar 7 atau 8 orang lah ulama yang kira-kira ulama besar yang tidak bergabung dengan PUSA. Yang lain semua bergabung dengan PUSA dan berada di bawah, dan PUSA ini berada di bawah kendali Abu Bre'ih. Jadi pernyataan bahwa Abu Bre'ih bukan ulama ini mungkin bisa dipelajari kembali oleh saudara saya Abi Umar Rafsanjani. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit lagi ini tentang begini. Saya bukan berpihak kepada Wahabi, tidak juga menyerang Aswaja. Ini ingin menyatakan beberapa, ini ingin mengklarifikasi klaim daripada Abi Umar bahwa ini istilah tamu. Tadi saya agak bingung juga ini mendengar tamu. Saya sudah jelaskan tadi pintas. Ini saya ingin jelaskan 2 pintas, kira-kira 1 menit. Jadi seperti saya jelaskan tadi, itu pemikiran Wahabi sudah masuk ke Aceh 1830. Itu melalui ketika jayanya Pelabuhan Rumon. Itu pasti awal. Kemudian di buku Ismail Yaakob, itu juga bisa kita rujuk, ada keterangan yang menyebut bahwa Haji Miskin, salah seorang tokoh Wahabi dari Minangkabau, ini waktu pulang haji tahun 1803, beliau ini pernah singgah di Pidi, di Pelabuhan Pidi. Ini bisa dirujuk di Ismail Yaakob. Jadi ketika beliau singgah ini memungkinkan bagi beliau untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang beliau bawa dari Mekah waktu itu. Jadi banyak sekali jamaah haji yang pulang waktu itu yang singgah di Pidi di Aceh 1803. Kemudian pemikiran Wahabi di tahap selanjutnya ini dibawa oleh organisasi-organisasi modern yang masuk ke Aceh. Seperti saya jelaskan di awal, ada Syarikat Islam tadi, kemudian ada ini Syarikat Islam sudah masuk 1916 sudah masuk dia ke Aceh. Kemudian di Aceh Selatan itu ada Sumatera Tawalib 1920 di Sumatera Selatan. Kemudian Haji Rasul ini pernah ke Aceh Selatan, ke Tapak Tuan.
ayahnya Hamka, dan kita tahu beliau juga seorang pemurni. Kemudian di Dapat Tuan berdiri Sumatera Tawalib tahun 1919. Kemudian di Labuhan Haji Sinabang juga ada Sumatera Tawalib, yang kita tahu Sumatera Tawalib ini pemikiran keagamaannya ini dekat-dekat ke Wahabi. Kemudian tahun 20-an ini banyak sekali pelajar Aceh yang belajar di Minangkabau, ada di Madrasah Tawalib, ada Madrasah Diniyah, ada Modern Islamic Quick School, ada Darul Muallimin, Normal Islam, dan sebagainya. Banyak sekali pelajar Aceh yang belajar di Padang waktu itu, dan ketika mereka pulang mereka membawa pemikiran-pemikiran pembaruan dan pemurnian. Kemudian tahun 20-an ini di Aceh juga sudah masuk organisasi Al-Irsyad. Di Sumawe itu ada Syekh Salim Al-Kalali, gurunya Profesor Hasbi Asidiki. Kemudian ada tokoh Al-Irsyad yang lain di Aceh Timur namanya Sayyid Hussein Shihab. Ini tahun 20-an. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini penting kita sampaikan supaya ini tidak ada lagi klaim bahwa Wahabi ini tabligh. Wahabi sudah sangat lama sekali ada di Aceh. Saya kira demikian, dan nanti untuk persoalan konflik itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang damai, jangan lagi diperluas. Dan saya kira diskusi ini bisa merintis upaya damai kedua kelompok ini. Dan saya minta kepada ini selepas ini jangan lagi ada klaim-klaim yang saling menyesatkan lah, baik dari Salafi maupun dari Wahabi. Saya kira demikian Pak Hos untuk menghemat waktu, ini sudah asar ini. Baik, lewat. Terima kasih kepada Bapak Khairil Miswar yang telah menanggapi tadi sebanyak 100 menit. Padahal diminta tadi adalah 2 menit. Dan diminta supaya seimbang, mungkin itulah keseimbangan beliau. Baiklah, saya tidak banyak lagi menyimpulkan, karena memang sudah disimpulkan tadi dari pembicaraan materi, kemudian sudah disimpulkan tentang pembicaraan daripada moderator, kemudian pembicaraan daripada partisipan. Baik, saya simpulkan sedikit tentang tanggapan dari para pemateri. Yang pertama adalah pernyataan daripada Tengku Umar Rafsanjani tadi, bahwasanya ulama-ulama seperti Imam Bonjol itu adalah orang yang bertarikat juga, bermazhab Syafi'i, dan berpenampilan seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kalau diajak untuk kembali kepada Rasul, ya Rasul, tetapi tafsirnya siapa, itu yang dipertanyakan oleh Tengku Umar tadi. Dan itu juga saya kira menentukan daripada pemaknaan kita atau pemahaman kita terhadap pernyataan Rasul sendiri. Tadi yang ditanggapi oleh Tengku Umar juga tentang Syekh yang Tekucik Ditiro dan penyair Perang Sabi tadi, Cik Pantikulu. Mungkin beliau kurang jelas mendengar karena mungkin lagi di mobil, tapi alhamdulillah masih bisa bersama kita juga tadi. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh Ustadz Noval tadi adalah gurunya beliau, itu yang merupakan Wahabi di Timur Tengah, bukan merekanya itu. Seharusnya ditanggapi itu, padahal sangat penting itu tadi, tapi terlewatkan bagi kita. Kemudian pernyataan dari tanggapan daripada Ustadz Noval tadi tentang masalah sejarah Wahabi di Indonesia, di Aceh juga, memang menurut beliau itu sudah lama ada di Aceh. Dan ajaran ini sebenarnya kata beliau bukanlah ajaran yang baru ini datang ke Aceh. Baik daripada Tengku Umar maupun Ustadz Noval sama-sama menginginkan untuk terciptanya kedamaian, tidak ada konflik dengan cara-cara dialog. Keduanya menginginkan dialog, tetapi kenapa masih terjadi konflik selalu? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Baik, terakhir daripada Tengku Ustadz Bapak Khairil Miswar yang mengklarifikasi persoalan data sejarah, bahwasanya Wahabi itu menurut beliau sudah ada pada tahun 1830 di Indonesia ini, dan ajaran tersebut sudah banyak menyebar di Aceh, baik melalui yang dibawa oleh Syarikat Islam
maupun yang dibawa oleh para pembaharu atau para pemurni purifikasi agama melalui Sumatera Barat. Baiklah, saya kira demikian daripada diskusi kita ini, karena waktu kita juga sudah habis. Terima kasih banyak kepada para pemateri, dan terima kasih juga kepada para partisipan yang telah berkenan hadir di acara kita ini. Mungkin banyak kekurangannya, itu tidak lepas daripada kekurangan sang moderator itu sendiri. Kepada semua pihak, saya mohon maaf, beserta panitia sekalian juga bermohon maaf atas segala kekurangan. Nantinya rekamannya mungkin bisa kita ambil di Facebook saya, mungkin bisa, yaitu Miswari Usman Banteleman. Juga bisa melalui grup-grup yang bisa saya share nanti, mohon disebarkan kalau ini memang bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.